Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Yang saya hormati Bunda Dr. Sita Resmi selaku pengasuh, Oh, koordinator, ketua kelas koordinator gitu. ketua kelas. Iya, ini forum apa knowledge sharing community gitu. Dan juga Dr. Elda, dokter Elda gitu ya. Selaku apa Host wakil tetap. beliau atau Ya, wakil, moderator wakil. tetap gitu ya, moderator tetap dan juga para pengurus dan juga Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hadir di sini ya. Banyak generasi ya, dari generasi baby boomer sampai milenial ada ini Bunda Dokter. Masya Hadir, Allah. hadir. Ini seperti Pak Rabiuddin ternyata dari Pegayaman. Pegayaman ini kampung atas bukit, kampung Islam di Bali. Pak Robi Hudin, Pak Masya Rabiuddin, Allah. nggih. Ya, beliau tokoh di sana ya. Terus ada generasi Z, X, Y, generasi milenial, generasi lengkap ini. Ada generasi Z, Gen Z. Hadir juga Bu Dokter. Ini santri-santri saya yang Oh, Masya tergabung dalam Allah. Firdaus Digital Unit. Ini kita Hmm. punya satu unit namanya Digital Unit di Pondok Pesantren yang anggotanya santri-santri ada 20-an santri lah nanti akan hadir untuk mengikuti ini. Jadi kita lengkap hadir untuk mengikuti arahan karena eh, tema kita saat ini sangat penting ya, navigasi AI, beradaptasi atau tertinggal. Nah, Ya. kebetulan eh, saat ini ya kita berada di era revolusi industri, bisa 4.0, 5.0 sudah Revolusi bahkan informasi, Mak. Bukan iya industri. revolusi informasi gitu ya, Informasi. sehingga segalanya semakin cepat, dunia seakan semakin sempit gitu ya. Dengan era yang ada, bahkan sekarang dunia pendidikan juga menambah core-nya, yaitu di AI dan coding. Ini sungguh luar biasa, karena kalau enggak, maka kita bisa tertinggal. Dan Alhamdulillah untuk saat ini telah hadir bersama kita, ini Mas Masih muda Fatkur. ya. Mas Narasumbernya Fatkur, masih muda. ya, milenial ini dokter, Masya milenial, Allah. nggih, lahiran 91, termasuk Heeh. Wah, eh, ya, generasi seanak Z ini. saya. Betul. Ya, 91 Gen Z ini dia, Mm-mm. Gen milenial. Nggih. Ya. Tapi walaupun masih muda, Mas Fatkur ini sebenarnya orang Banyuwangi, tetangga saya Mm. sana. Tapi tinggalnya di Denpasar, gitu. Tinggalnya di Denpasar. Masya Beliau Allah. ini spesialisasinya di digital marketing strategis. Ini luar Mm. biasa beliau. Itu eh, bergerak di bidang trainer. Beliau trainer juga di bidang digital marketing. Jadi Mm. Bapak Ibu sekalian, kalau kita di digital marketing itu ada istilahnya SEM, SEO ya, search engine marketing, search engine optimize. Kalau kita pingin iklan-iklan kita trending, iklan-iklan kita muncul terus, bisa dilihat orang, kan gitu ya, Mm. punya web yang bagus dan bisa menganalisa media sosial misalnya yang trending sekarang ini apa dan lain sebagainya. Itu kerjaan beliau itu. Karena beliau punya apa itu pernah menjadi fasilitator literasi digital juga yang dipakai di mana Kominfo RI juga pernah narasumber di berbagai instansi juga Kementerian Pedesaan, UMKM dan bahkan beliau menjadi konsultan pernah menjadi konsultan digital dan analis media Pemprov Bali gitu Oh, dan Pemkot Kota Denpasar serta iya. instansi Masih yang sampai sekarang lainnya masih, Pak. Masih gitu. sekarang. Jadi masih sampai masih sampai sekarang. sekarang ya, alhamdulillah. Jadi beliau ini sangat sangat mencermati betul media sosial, kemudian digital marketing, iklan periklanan di digital apa digital itu luar biasa. Dan bukan hanya itu, spesialisasi beliau itu juga entrepreneur itu juga ternyata, Bu Dokter Hmm. sekalian. Beliau itu entrepreneur punya beberapa perusahaan. Yaitu Mm-mm. salah satunya PT Benlaris yang ditulis Fatkur Benlaris itu Ah, PT-nya beliau biar ya laris ya ya. ini apa mohon maaf terganggu.
saya lanjutkan. Jadi ada gangguan, mohon maaf. Jadi beliau ini punya 3 PT. PT Benlaris yang bergerak di bidang apa itu digital marketing dan konten kreatif, PT Era Madani Media Dewata di bidang media analis, PT Swarga Media juga di bidang online pariwisata dan gaya hidup. Nah, saya kira eh, itu apa pengenalan beliau dan juga eh, seorang entrepreneur yang bergerak di bidang apa itu kuliner juga. Jadi ada kuliner yang ditangani oleh beliau. Kalau Bunda Dokter nanti ke Bali, itu ada Fruta Gelato, Bunda. I Itu see. nanti harus ke Mas Fatkur ini harus Iya. ketemu itu untuk Siap-siap. bawain Nanti Fruta kita Gelato traktir. itu. Kita traktir. Itu iya ini wajib ini. Kalau apa ke Bali pas ke sana, insya Allah nanti kita inikan apa kita pertemukan. Nah, insya Allah beliau nanti akan berbicara tentang AI ya, khususnya kepada kita supaya Mm-mm. kita tahu ke depannya seperti apa karena beliau dari CV-nya sudah luar biasa. Eh, saya kira itu untuk selanjutnya kita akan coba gitu ya untuk mendengarkan arahan dulu dari Bunda Dr. Sita Ya, selaku koordinator. Monggo Bunda Dr. ya. Terima kasih Pak Gunawan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Pak Gunawan, Mas Fatur Rahman, Mas Fatkur nggak pakai Rahman ya, Mas Fatkur aja. Fatkur Ben Ini nama, Laris. nama panjangnya Fatur Rahman. Fatur Rahman, ya. Kemudian ada Bapak Robi Hudin dan semuanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa kembali mengudara bersama ya setelah libur Idul Fitri. Kemarin bulan lalu kita alhamdulillah sudah mulai dengan tema kesehatan. Jadi PJ kesehatan itu Dr. Helda, PJ untuk pendidikan Pak Gunawan, saya untuk kaitan dengan politik. Tapi gagasan knowledge sharing community ini buat Mas Fatkur dan bapak-bapak yang baru bergabung dimulai dengan ide saya dengan Bu Dr. Helda. Kami itu kakak kelas adik kelas waktu di UI. Kita menggagas dan qadarullah S2 saya itu psikologi SDM KM. Psikologi sumber daya manusia dan knowledge management. Jadi bicara banyak tentang pentingnya sharing, ya pentingnya kemudian knowledge creating, ya, kemudian ujungnya adalah inovasi. Dan sebagaimana juga ujungnya knowledge adalah diharapkan wisdom. Kebetulan saya juga itu cukup lama mengajar manajemen SDM ya, di UI. Nah, ada ungkapan change or die, berubah atau punah gitu ya, berubah atau punah. Jadi adalah sebuah keniscayaan untuk kita selalu beradaptasi dengan perubahan gitu. Itu satu poin yang memang tidak bisa tidak ya kita harus lakukan. Saya juga bersyukur bahwa forum ini walaupun ujungnya ternyata bisa dilaksanakannya sebulan sekali ya Pak Gunawan. Ala kulihal forum ini tetap hadir untuk memenuhi kebutuhan yang ingin belajar, adults learning, POD, pendidikan orang dewasa karena ya learning process is never ending process. Proses belajar itu proses tanpa akhir. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Dan alhamdulillah kita belajar dari siapapun, termasuk belajar dari anak muda. Saya lagi belajar sama Mas Fatur yang sebaya sama anak saya gitu. Anak saya keempat itu 92, anak ketiganya 89. Jadi ini anak di tengah-tengah antara anak ketiga saya dan keempat saya. Alhamdulillah luar biasa. Jadi ternyata kadang-kadang orang tua menghibur it's just a number gitu ya. Umur tuh cuman bilangan angka gitu ya. Jadi ada orang yang udah tadi mungkin tadi katanya Pak Gunawan baby boomer generasi itu tapi merasa ya tetap bisa getting along well gitu dengan anak muda dan seterusnya. Tapi buat age just a number buat Mas Fatur berbeda. Umur dia boleh muda, baru 32 berapa 34 tahun ya. 34 tahun gitu. Tetapi dia ngajarin kita-kita yang tua-tua gitu. Itu yang bahwa keberkah kalau kata Rasulullah SAW
kita tidak pernah tahu keberkahan umur kita itu di awal atau di ujung, di masa muda atau di masa tua. Sebagaimana halnya kita tidak bisa menerka keberkahan hujan itu di awal turunnya hujan atau di akhir turunnya hujan. Mudah-mudahan di sepanjang hujan. Demikian juga di sepanjang umur kita mudah-mudahan berkualitas gitu ya. Itu sebagai pengantar tentang mengomentari narasumber kita yang masih muda yang sebaya bagian anak kita buat Rita, buat Dokter Helda ini sebaya anak-anak kita. Iya. Kemudian kalau bicara tentang dinamika yang terjadi di Indonesia, saya mungkin perspektif sedikit ya bahwa makanya kita harus terus belajar agar kita memiliki wawasan yang luas gitu. Tidak menjadi orang yang emosional gitu. Karena tetap saja kita melihat, saya bagiannya mungkin karena bagian politik ya, saya akan singgung sedikit kaitan dengan dinamika global ya, geopolitik kita. Jadi artinya kalau kita melihat kan the world has turned into a small village. Globalisasi itu adalah ya dunia ini berubah menjadi sebuah desa kecil. Terjadi interaksi yang saling-saling mempengaruhi secara intensif. Ya, sekarang kalau kita terus update dengan berita, contoh Trump sekarang melarang Harvard University yang dikenal sebagai number one gitu ya, universitas di seluruh dunia untuk menerima mahasiswa asing. Jadi hanya orang Amerika. Padahal orang Amerika sendiri sekarang mengeluh tentang betapa turunnya IQ anak-anak Amerika gitu ya. Dulu Jerman juga pernah mengeluh, oh ternyata karena mereka lebih banyak televisi. Waktu itu masih tahun 70-an, 80-an mereka sudah mengeluh. Amerika sendiri sekarang apa istilahnya mengatakan bahwa orang Amerika tuh IQ-nya itu nggak mungkin nomor satu lah. Paling akhir ternyata mereka masih ya 30 besar lah gitu. Nah, dengan dia melarang mahasiswa asing dan Asia itu yang pandai-pandai, maka bisa jadi terjadi penurunan kualitas Harvard University gitu ya. Kemudian kita tahu tiba-tiba dia mengatakan dia akan menarik pangkalan militernya di Korsel itu. Jadi ada dinamika-dinamika di dalam konteks politik global. Dan itu juga terjadinya makanya dunia Islam harus bersatu sebagai salah satu penyeimbang kekuatan global gitu ya. Amerika, Rusia, China, kemudian Eropa, ya Uni Eropa, harusnya dunia Islam dalam satu blok sebagai penyeimbang gitu ya. Nah, ini yang kita lihat Indonesia biar bagaimana dilihat sebagai salah satu negara yang berpotensi ya menjadi kekuatan besar dunia. Kenapa? Dia mayoritas penduduknya Muslim terbesar di dunia. Itu jadi suatu kekuatan. Dan sekarang dikenal kalau tanya rakyat Palestina, ya mereka akan selalu menyebut Indonesia sebagai salah satu urutan negara yang paling care, paling peduli kepada dia. Indonesia yang katanya oke banyak yang miskin atau apalah dianggap ini, tapi berturut-turut dikenal sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Yang saya mau garis bawahi di sini, kita para ilmuwan ya, di sini para akademisi, oke entrepreneur ataupun itu harus bisa menyeimbangkan antara dinamika dengan stabilitas. Karena ketika terjadi chaos di dunia global, kita harus mencoba mempertahankan paling tidak Indonesia ini berada dalam kondisi yang cukup stabil tanpa menghilangkan adanya ya kekuatan kontrol masyarakat melalui civil society menjadi pressure groups para ilmuwan, para akademisi gitu ya untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah gitu. Tetapi mencermati sekarang ini kadang-kadang ada yang sulit membedakan antara kritis dengan sinis ya. Kritis itu dengan goodwill, dengan niat yang ikhlas, ingin memperbaiki negara ini, masyarakat ini. Tapi kalau sudah sinis, ujung-ujungnya adalah ya sudah semuanya serba salah kayak gitu. Ini contoh ya, ketika mereka datang ke Jerman, datang ke parlemen, anggota dewan ke parlemen mau diterangin sama mahasiswa doktoral di sana S3. Begini loh prosedur demokrasi di Jerman. Udah mas jangan yang berat-berat mas. Udah cukup-cukup yang penting kita lihat gedungnya kayak gini, ini gini kita mau belanja. Ya, artinya harusnya di Indonesia, kalau kita bicara trias politika, ya eksekutif, yudikatif, legislatif, yang harus berperan banget mengontrol pemerintah adalah legislatif. Ketika tidak berfungsi ya terpaksa kemudian memang civil society gitu. Ya, tetapi jangan sampai menjadi parlemen jalanan. Karena udahlah demokrasinya masih demokrasi prosedural, belum demokrasi substantif, bisa terjadi chaos. Kita harus hati-hati dengan hidden agenda dari asing yang nggak ingin Indonesia itu stabil. Kalau sudah chaos, apalagi amuk massa, nauzubillah, siapa yang akan berada di garda terdepan membela Palestina? Ini yang dikehendaki oleh
kekuatan-kekuatan asing. Ini warning saya. Jangan sampai Indonesia melemah, chaos, sehingga kemudian tidak ada waktu untuk membela Palestina. Udah sibuk konflik internal aja. Itu aja ibu-ibu, bapak-bapak, gemesnya saya melihat dinamika sekarang kadang-kadang ini orang ngerti nggak sih demokrasi gitu ya. Oke. Sekian dari saya, mudah-mudahan kita bisa menjaga terus dinamika antara stabilitas dengan dinamika. Keseimbangan antara sawabit antara ya dengan antara maaf sawabit dengan takyir maaf antara tatwir dengan ya apa apa saya kelupaan diingetin sama suami. Taksil dengan tatwir. Antara menjaga hal-hal yang harus tetap ada ya dengan tatwir, pengembangan, dinamika. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Ayo belajar gitu daripada menjadi orang yang energi negatif, terus ngeritik, terus sinis, tapi doing nothing. Gabut gitu istilahnya. Mari let's do something. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Alhamdulillah demikian pesan-pesan dari Bu Dr. Sita Mm-mm. yang disambung sekali-kali dengan Ustadz Ferry. Salam Ustadz Ferry. Kita tunggu di Bali. Insya Insya Allah Allah. Alhamdulillah demikian. Dan Alhamdulillah juga hadir Bunda Eri, Bunda Maryam Maziun, ya, istri Ustadz Muhammad Rihim Hmm, Stidki. Nah, Bunda ini hadir Iri. juga. Nah ini beliau luar biasa, baby boomer tapi luar biasa. Kayak Gen Z aja belajarnya. Jadi kalau ada Gen Z atau Gen Z nggak mau belajar itu kalah sama beliau-beliau ini yang sudah luar biasa terus belajar di beberapa forum. Baik, kita akan lanjutkan ke Pak Fatkur untuk menyampaikan materinya ya beberapa menit 45 sampai 1 jam lah maksimal nanti. Forum kita ini forum sharing. Jadi Ibu Bapak monggo silahkan nanti sharing. Jadi bukan mendengarkan apa pemateri berbicara, tapi kita semuanya bisa untuk memberikan sharing dengan tema tadi navigasi AI, adaptasi atau tertinggal dengan perkembangan saat ini yang punya pengalaman dan lain sebagainya. Jadi tidak mesti harus bertanya, tapi memberikan masukan, kemudian sharing-sharing banyak hal. Nah Pengalaman, ini di sharing forum cerita. ini ya sharing cerita dan lain sebagainya. Nah ini kita nanti berikan kesempatan setelah ada pemantik ya untuk pengantar daripada sharing-sharing kita dari Mas Fatkur. Monggo Mas Fatkur dimulai. Selamat datang juga Pak Yai Kiai Haji Mahmudi Sodikun. Pak Yai saya ini Bu Dokter Masya dari Allah. Pondok Pesantren Kudus Assalamualai hadir Pak juga Kiai. beliau membersamai kita. itu Mbak Baik, Yai. monggo Mas Fatkur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih eh, Pak Insinyur Gunawan dan juga Bu Dokter Sita Resmi, Bu Dokter Melda. Izin ya, eh, anaknya ini mau sharing. Ya, silakan Nak. Jadi, ya. Jadi memang tadi yang sudah disebutkan Ustadz Gunawan dan juga Dokter Sita memang ya kita harus terus belajar ya, terus belajar karena sekarang ini memang perkembangan informasi dan juga knowledge itu sangat sangat cepat sekali ya, sangat sangat cepat sekali. Kalau kita tidak belajar ya akan tertinggal memang. Apapun itu ya, salah satunya yang saat ini kita bahas adalah terkait AI atau artificial intelligence atau kita sebut eh, kecerdasan buatan ya, kecerdasan buatan. Kalau temanya kita navigasi AI adaptasi atau tertinggal tadi sudah sedikit dibahas. Ini perkenalan tadi sudah dikenalkan juga sama Ustadz Gunawan ya. Eh, untuk Fruta ini Bapak Ibu bisa juga di sebenarnya di Jakarta ada ya, di Jakarta, di Bogor, Mana? di ini apa? Tangsel Bu, di Bintaro ya, di Oh, Creative dekat House. rumah Bu Eri nih, Bu Herianti. Nah, terus di TMII ada juga Taman Mini Indonesia Taman Indah. Mini. Oke, Eh, nanti dicoba. namun untuk sehari-hari memang saya bergelutnya di bidang digital ya, di Benlarisnya. Kalau untuk Gelato memang sudah ada manajemennya sendiri. Saya di Komisaris. Lalu memang untuk saat-saat ini eh, saya dan tim juga fokus di AI ini ya, karena memang ini akan jadi
masa depan dan sekarang ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya, bahkan sudah kalau beberapa tahun yang lalu ya, sebelum pandemi mungkin kita bicara terkait robot, terkait AI segala macam, percepatan semuanya mau digital, itu sekarang sudah ada di depan mata kita ya, bahkan di tengah-tengah kita. Jadi memang sudah kita harus bergerak ya. Kalau tidak ya memang kita akan tertinggal. Bahkan masuk AI ini sudah jadi perubahan sosial ya, tidak hanya sisi teknologi, masuk ke sosial, masuk ke ekonomi juga, karena banyak hal ya, AI ini nanti di berbagai sisi kehidupan kita ya. Jadi memang salah satunya memang produktivitas ya kalau dari sisi bisnis ataupun nanti secara personal ya, secara pribadi. Jadi intinya ya kita sebenarnya harus dari sekarang itu belajar dan mempraktekkan atau ngutak-ngatik lah. Intinya kita tidak boleh takut ya. Jadi kadang-kadang saya kan sering ngisi pelatihan UMKM itu banyakan generasi X dan baby boomer ya. Saya sering ngasih tips jangan takut salah ya, nggak mungkin nanti laptopnya atau HP-nya meledak ya. Jadi memang harus kita belajarnya di situ. Nah, ini memang kita masuk di era sudah kita mulai dari waktu pandemi itu sebenarnya percepatan ya. Kalau kita ingat itu lahirnya sebenarnya bukan lahirnya AI ya, tetapi AI itu sudah lama sebenarnya. Namun mulai populer dan dibuka di publik itu sejak ChatGPT di launching ya. Bisa end user orang awam kita itu kita make ya. AI generatif ya itu di tahun 2020 ya akhir ya 2021 sudah mulai ini dan waktu beberapa hari sudah jutaan user ya kita pakai. Jadi sudah bukan masa depan lagi tapi memang hari ini harus kita mengarah ke sana. Jadi sudah kita bukan menunggu lagi ya. Lalu kita harus memulainya dengan memahami AI ini di industri yang kita dalami sekarang. Kalau pendidikan ya bagaimana ya. Kalau bisnis ataupun misalnya pergerakan politik itu masing-masing memiliki peran di situ. Lalu bagaimana setiap hari ya kita mencoba hal-hal baru terkait AI ini ya. Nanti saya tunjukkan beberapa yang biar kita lebih ini. Nah, ini semalam aku coba bikin video pendek ya, 8 detik pakai AI, pakai Gemini ya. Sekarang Gemini itu rilis VO2 ya, itu untuk generate video, itu bisa dicoba dan Bapak Ibu mungkin karena di sini banyak akademisi, Google tuh memberikan free yang harusnya bayar 300.000 per bulan ya. Saya ini kemarin-kemarin eh, langganan 300.000 per bulan untuk Gemini Plus ya yang nanti di situ ada dapat 2 tera dan juga termasuk AI versi Pro dan generate video ya. Ini coba kita apa namanya? Jadi tinggal ngetik kata-kata misalnya eh, Suaranya mana nih? memang nggak saya kasih suara Bu, Oh, nggak dikasih suara. ke Oke. tampilan aja video. Jadi nanti ini biasanya kalau kita bikin konten setelah ada videonya kita jadikan satu dengan video-video yang lain. Jadi AI itu nggak langsung bisa bikin 1 menit. Jadi 5 detik, 8 detik. Nah itu eh, bikin itu tanpa suara. Lalu nanti kita kasih biasanya suaranya itu suara kita bisa atau suara musik aja bisa. Nah ini kan kalau orang nggak tahu ini kan dianggap kayak syuting Bu. Kalau orang awam Ya, ya. ya Padahal syuting ya. Hmm. ini bukan syuting ya. Jadi Hmm. saya tinggal ngetik buatkan video dokter pakai hijab ya melayani pasien dan berpelukan dengan Perempuan Bali. kawan Bali dengan pakai pakaian adat gitu. Nah, langsung bikin video ini dalam waktu mungkin sekian detik ya, paling lama 1 menit lah, 1 menit gitu. Nah dulu itu belum ada ya. Lalu ini ada saya bikin dua gitu. Ini perempuan hijab yang pakai hijab eh, memegang produk jajan Bali ya. Ini kalau orang nggak paham ya dianggap ya beneran gitu ya. Dianggap beneran. Jadi ini ya AI ya. Ini orangnya kalau dicari nggak ada Bu. Jajan Balinya ini produk juga sebenarnya kalau dicari juga nggak ada. Saya ngarang aja. Tapi dia bikin ya.
Bahkan bisa kita bikin kemasan-kemasan ataupun desain itu dengan AI lalu kita implementasi dicetak itu juga bisa. Atau nanti yang pegang ini produk asli kita itu bisa juga ya. Nanti kita kirim produknya nanti ada perempuan ini, bahkan perempuannya ini nanti wajahnya diganti eh, wajah kita sendiri ya, itu bisa juga ya. Misalnya diganti wajahnya Dokter Sita ya, misalnya ini. Jadi memang era AI sekarang ini banyak keuntungan, tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang negatif ketika dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab, Pak. Ibaratnya di akhir zaman ini banyak fitnah itu sebenarnya di zaman AI ini ya, karena begitu mudahnya membuat konten ya, istilahnya deepfake ya untuk hoax dan fitnah itu sangat luar biasa mudahnya ya dan sangat realistis gitu ya, sehingga seperti tidak eh, ini apa namanya seperti Kalau beneran. mau memfitnah orang kayak bikin evidence gitu ya, kayak beneran gitu dong ya. Betul, Bu. Sekarang kan Mm-mm. banyak yang beredar berita-berita hoax ya. Kebetulan saya juga literasi digital itu kan ada materi aman digital sama hoax ya. Itu yang paling banyak jadi korban tuh orang-orang Gen Z. Sorry. Ya termasuk cuma paling banyak itu adalah Gen X sama baby boomer, Bu. Itu kenapa Iya, waktu zamannya Pak Jokowi itu ada literasi digital untuk manula ya. Karena memang korban penipuan itu paling banyak kasihan. Gen X sama baby boomer ya. Literasinya terkait digital memang rendah. Kalau Gen Z sama milenial sudah lumayan cukup ya. Meskipun adalah juga korban-korban gitu ya. Nah ini ya, tampilannya kalau kita bikin cuma perempuan hijab cantik memegang produk snack bermerek apa. Nanti misalnya merek kita sendiri ya misalnya ya. Atau Hmm. nanti ada yang lain ya. Itu tinggal kita klik video langsung siap gitu. Bayangkan ini kalau kita syuting sendiri itu berapa cost yang kita keluarkan ya, bayar influencer dan sebagainya ya, atau bayar desainer, bayar videographer ya, terus bayar dan lain-lain ya. Sehingga dengan AI ini menggantikan itu semua. Makanya sekarang banyak pengangguran itu salah satunya ya. Memang eh, paling banyak dikritik pemerintah, tetapi kita juga harus tahu perkembangan zaman juga. Bahkan pengangguran itu paling banyak itu justru anak-anak SMK ya. Kalau kayak di data itu 7 juta, itu paling banyak pengangguran SMK ya. Sama yang S1 itu banyak pengangguran. Nah, ini kan berarti ya memang yang kita pelajari selama di bangku kuliah atau sekolah itu adalah ilmu-ilmu yang sudah usang sebenarnya. Karena kurikulum juga kalau mau diganti sesuai dengan perkembangan ini kan sangat-sangat sulit ya, maksudnya perlu birokrasi dan sebagainya. Itu dari sisi ya video ya. Kalau gambar teman-teman mungkin udah sering ya di ChatGPT ataupun yang lain bisa. Di Gemini juga bisa. Eh, Kalau tadi contoh video, maksudnya ini biar ada gambaran salah satu yang paling sederhana ya. AI yang paling sederhana, namanya AI generatif ya. Jadi awal-awal booming itu adalah AI generatif membuat teks ya penelitian dan sebagainya. Kalau yang ini kedengaran ya? Halo? Kedengeran, kedengeran, kedengeran. Ini musik saya bikin pakai AI. Waktunya sekian detik. Ingat pesan ibu di waktu malam. Jauhi langkah yang penuh beragam kelam. Judi online bikin kita jadi karam. Judi online. Mimpi indah hilang tenggelam. Kawan dekat malah jadi lama. Jadi ini waktu saya ngisi pelatihan untuk pendamping agama Islam ya di Kemenak. Jadi salah satu materinya AI itu bikin konten yang edukasi ya. Jadi bikin musik, bikin musik ini berapa detik ya karena memang misalnya judul ya ini kita bisa bikin konten terkait ini nggak saya setel semua ya karena lumayan panjang ini ada berapa menit nih? Ada 3 menit. Ini terkait jauhi judul ya. Karena memang saat ini dakwah atau sosialisasi itu yang paling efektif itu melalui media populer ya. Melalui kalau dulu ya, kalau zamannya novel, cerpen segala macam, dulu kan saya di FLP yaitu
karya populernya itu bikin cerpen ya novel karena di situ dinikmati oleh masyarakat. Sekarang di-upgrade lagi dari novel itu diturunkan bentuknya film, audio, visual ya. Lalu juga dari musik-musik. Nah, kita bisa membuat konten-konten edukasi itu melalui musik dan juga nanti bikin video klipnya pakai video tadi ya. Nanti misalnya terkait apa nih? Ini temanya judul. Nanti persin ya kita bikin pakai video-video AI tadi ya, ataupun foto-foto sama video. Nanti apa namanya? Audionya nanti dari bisa naratornya ataupun musiknya dari AI juga. Bayangkan kalau ini kita bikin ya, saya juga ngasih pelatihan untuk UMKM itu bikin jingle bisnis, jingle musik ya, jingle musik untuk bisnisnya itu kalau kita bayar orang itu bisa puluhan juta ya, bayangkan puluhan juta. Bahkan ada klien saya itu bikin di istilahnya jasa musiknya itu ya puluhan juta nggak jadi-jadi lama gitu. Ada edit lama ngeditnya gitu ya karena memang itu sangat sulit ya. Pas ketemu saya buatin dalam hitungan detik udah jadi itu dia sangat terkaget-kaget itu sampai manggil istrinya ya mama mama sini mah ini musiknya sekian detik udah jadi gitu dan memang ya ini musiknya audionya liriknya segala macam itu ini gambaran biar teman-teman bapak ibu ya salah satu contoh sederhana ini yang sangat sederhana ya belum belum yang agak advance ya istilahnya. Ini masih yang sangat-sangat sederhana. Tanpa orang harus tahu programming dan sebagainya. Ya. Bahkan ibu-ibu yang Gen Z, sorry, yang Gen X dan baby boomer waktu saya latih di desa-desa, ya saya kan ke desa-desa ya, di Tabanan itu, di pelosok-pelosok desa lah. Itu saya kenalkan AI, mereka bisa bikin copywriting yang bagus, bikin desain, bikin video, bahkan bikin jingle musik bisnis mereka sendiri ya. Yang itu kalau mereka konversi ke rupiah, kalau bayar orang itu puluhan juta. Dan itu mereka bisa dalam hitungan menit ya. Jadi sebenarnya AI ini lebih mudah daripada eh, di teknologi yang lainnya sebenarnya kalau diterapkan ya. Kalau di istilahnya diimplementasikan atau digunakan. Karena memang mudah. Nah itu sekilas ya awal-awal yang perlu kita tahu seperti apa sih AI itu wujudnya, hasilnya seperti apa kan gitu. Jadi memang eh, kita masuk ke temanya ya navigasi ya. Kalau kita tahu navigasi ya itu kan ya kalau di HP atau di web navigasi itu alat untuk kita nyetir lah ya mau kemana kan gitu ya alatnya. Jadi pembahasan dasarnya memahami di AI ini memahami benar-benar konsepnya seperti apa, aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu juga adaptasi praktis. Ya tadi yang contoh-contoh sederhananya ya yang bisa kita adaptasi dan gunakan. eh, Lebih advance-nya lagi tuh mengintegrasikan tools AI kita itu dalam workflow kerja kita. Jadi misalnya nanti eh, connect ke WhatsApp misalnya ya. Jadi nanti pelanggan, wali murid, siswa tanya apapun terkait misalnya lembaga pendidikan atau misalnya layanan tertentu ya customer itu semua dijawab dengan berbasis data karena memang dikoneksikan dengan database perusahaan misalnya atau database lembaga ya atau misalnya reminder-reminder tertentu gitu ya, yang otomatis semuanya. Terus juga pemanfaatan strategisnya ya terkait produktivitas ya dan efisiensi ya secara berkelanjutan. Jadi memang kalau tadi Dokter Sita sampaikan terkait geopolitik dunia, jadi itu juga terkait nanti geoekonomi bahkan ini AI ini juga perang dingin ya antara Cina dan Amerika ya terkait balap-balapan nih terkait teknologi ya. Nah, Indonesia ini memang masih belum ada gerakan yang masif ya terkait teknologi ini ya. Tapi dari sisi aturan-aturan sudah mulai dibuat ya. Dari pertumbuhan ekonomi juga luar biasa ke depan ini, terutama di 5 tahun ini ya. Puncaknya di 2025 ini lebih eksponensial. Sebenarnya setiap tahun itu eksponensial ya perkembangannya. Jadi saya sampaikan trennya seperti apa. AI yang akan booming ya, booming dan itu harus kita antisipasi ya karena tidak ya akan sia-sia nanti kita misalnya zamannya apa ya, trennya apa, terus kita belajarnya apa di sekolah ataupun di kampus sehingga
ya lulus nggak kepake pasti. Jadi memang kita harus benar-benar iniin. Bahkan ini sudah dikonfirmasi dengan pemerintah itu menitik beratkan nanti digitalisasi dan AI ini jadi pilar utama untuk target dan ekonomi ya. Jadi ini salah satu yang diungkitkan. Tadi kalau kita bilang apa namanya faktanya ya di lapangan ketika tadi memang di sisi lain akan mengurangi tenaga kerja yang profesi-profesi lama yang ada, tetapi banyak profesi-profesi baru sebenarnya ya. Nah, mungkin di sini tidak saya ketik ya, misalnya kayak AI engineer ya, terus juga ada Tadi ya Mas Mas Fatkur, pencipta lagu, lagu videografer ya. ya itu sekarang kita bisa buka jasa sebenarnya jasa Iya, betul. apa cuma lebih murah sehingga ini membantu UMKM untuk bisa bersaing juga sebenarnya. Jadi UMKM kan dulu itu sulitnya nggak punya tim ya, dia Ya bikin iklan sendirian ya. ya. Sekarang UMKM yang dia solopreneur, istilahnya yang sendirian semuanya dilakukan sendirian, sekarang bisa rekrut karyawan AI, Bu. Mungkin ada satu manusia yang direkrut, Hmm, tetapi satu satu manusia. ya satu manusia ini bisa nanti mengkoordinir nih para AI ini, AI content creator, AI data analis, AI financial analis misalnya, terus AI Hmm. sosial media dan lain sebagainya lah ya. Banyak sekali itu yang bisa kita AI sales ya atau AI sekretari ya yang bisa mereminder semua agenda-agenda kita misalnya ya atau strategi atau istilahnya kalau kita punya ide terus bikin planning ya kan terus juga eksekusinya itu bisa di reminder sama AI juga implementasinya pun juga bisa di langsung ya bahkan sampai posting sampai balas email ya sampai nyari data prospek itu bisa dikerjakan. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya AI ini di tahun 50-an itu sudah ada ya perkembangan-perkembangannya ya. Kalau merunut lebih agak jauh lagi, sebenarnya machine learning itu dulu awal-awal komputer ya itu mesin yang bisa berpikir ya. Waktu di Perang Dunia Kedua apa pertama ya, saya agak lupa. Yang Alan Turing menemukan, jadi dulu itu waktu Jerman melawan Inggris ya, itu Perang Dunia Dua eh, itu. Perang Dunia Dua ya. Jadi Jerman ini menggunakan kode Enigma ya untuk berkomunikasi. Nah, Inggris ini pengen memecahkan itu untuk melihat strategi mereka ya. Akhirnya mengumpulkan semua ilmuwan. Jadi memang di sini peran ilmuwan luar biasa. Dikumpulkan semua ilmuwan matematika. Nah, jadi nanti dasar ilmunya ini sebenarnya ya ini matematika sebenarnya. Kalau dulu waktu saya berpikir sekolah itu matematika ini sebenarnya buat apa sih ya kan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ternyata AI ini ya salah satunya ya. Jadi akhirnya membuat dengan berbagai algoritma ya. Nah, kalau dulu kan ada matematika kan pelajaran ini ya, algoritma itu ya. Algoritma ya yang ditemukan oleh ilmuwan muslim kan sebenarnya. Nah, itu akhirnya dengan ilmu apa mesin yang bisa berpikir tadi itu bisa memecahkan kode enigma yang kalau dikerjakan manusia itu bisa ratusan tahun terpecahkan, tetapi dengan mesin yang diciptakan itu yang bisa berpikir itu dalam waktu tidak lama dipecahkan kode enigma, akhirnya Inggris menang melawan Jerman gara-gara itu tadi ya. Kalau bisa dibilang AI ya itu AI sebenarnya, cuma memang belum populer ya dan digunakan oleh elit elit politik lah, istilahnya untuk elit-elit aja yang dipakai. Bahkan sampai di tahun istilahnya sebelum ChatGPT muncul, sebenarnya sudah ada itu AI, cuma yang menggunakan corporate besar ya, istilahnya orang-orang elit lah ya. UMKM belum bisa pakai itu, belum belum dipublish lah. Akhirnya pada pasca pandemi ya itu mulai dipublish dan populer ya. Ya, misalnya kayak Google Map itu ya sama suara-suara Mbak Google itu kan sebenarnya AI juga. Cuma yang pakai Google perusahaan besar ya. Jadi kita belum bisa bikin. Nah, sekarang kita bisa bikin. Nah, ini yang sebenarnya kesempatan ya harus kita manfaatkan. Apalagi itu masih gratis sekarang ya. Jadi ini era praktis sama sekarang LLM ya. LLM itu Large Language Model ya. Itu salah satu contohnya kayak ChatGPT, Cloud ya, Gemini dan lain-lain ya. Bahkan bisa sampai tadi generate selain teks itu bisa video, bisa foto ya. Bahkan bisa penelitian. Bahkan di materi ini saya risetnya ya semalam itu dengan hitungan menit saya bisa menghasilkan semacam paper itu 37 halaman
yang bersumber dari 100 lebih sumber yang valid ya, yang kredibel. Jadi memang ada deep search atau deep research ya di Gemini ya. Nanti saya apa teman-teman Bapak Ibu bisa daftar juga itu gratis, tapi yang versi Pro berbayar tapi gratis untuk yang menggunakan email email kampus ya. Itu bisa dapat gratis 15 bulan ya. Itu lumayan ya kalau dikalikan 300.000 kali 10 udah 3 juta itu. Nah, itu bisa bisa daftar. Nah, dampaknya di dunia kerja memang semuanya serba otomatis ya. Otomatis produktivitas meningkat. Bayangkan tadi misalnya bikin musik, video segala macam itu kan menit. Yang harusnya bisa 10 hari, 1 bulan itu bisa hitungan menit atau jam. Kalau sama ngedit finalisasi paling hitungan 1 jam udah jadi semua. Musik jadi ya, lirik jadi, video klip jadi ya tanpa harus syuting menghabiskan ratusan juta mungkin itu. Bikin company profile ya kalau secara manual bayar videographer itu paling murah itu 5 juta ya karena Ben Laris itu ada layanan videographer untuk ini paling murah itu 5 juta ya tapi dengan AI ya itu sangat-sangat murah sekali. Terus ya augmentasi kemampuan lagi lanjut aja ini saya agak percepat. Jadi resiko kalau kita nggak beradaptasi terkait AI ini memang kita kehilangan kompetitif ya. Jadi memang ya yang lainnya pakai AI kita nggak pakai ya sama kayak kita gini. Yang lainnya pakai motor atau mobil kita jalan kaki gitu kira-kira. Jadi misalnya kita jalan kaki 1 jam misalnya dengan motor atau mobil kendaraan atau teknologi itu mungkin ya cuma 10 menit 5 menit misalnya ya. Terus efisiensi menurun ya tadi nggak efisien lagi ketika tadi kita harus bayar 10 karyawan ya contoh paling mudah nih CS ya CS karena saya ada aplikasinya ini CS 24 jam 7 hari kalau kita bayar orang itu 3 orang ya karena shift 3 ya. Shift siang sore malam gitu ya sampai dini hari itu 3 kalau 1 orang itu dibayar 3 juta ya itu kan 9 juta kita bayar ini kalau UMR Bali ya kalau Jakarta ya tinggal dikali 5 juta ya 5 juta kali 3 15 juta ya dengan AI kita cukup 1 orang aja atau bahkan tidak perlu ya tapi minimal ada 1 orang ya dengan AI paling biayanya sangat murah cuma 500.000 kalau berbayar ya yang AI bisa menjawab di WhatsApp, menjawab sesuai pertanyaan, bahkan menghandle order sampai membuat invoice ya, otomatis sampai pembayaran ya. Jadi pagi-pagi owner tinggal ngelihat sudah rekeningnya udah masuk itu. Dan itu sudah beberapa tahun lalu kita terapkan juga beberapa UMKM waktu itu ya, itu sampai terheran-heran ya. Jadi pagi ngeliat, udah masuk ini, tinggal kirim aja ini barangnya gitu kan. Jadi sangat efisien ya. Misalnya harus yang bayar 15 juta karyawan CS misalnya itu cukup eh, 5 juta atau bahkan 500.000 doang ya. Kalau kita nggak punya karyawan ya. Misalnya kalau UMKM kan jarang sekali ya ngerekrut ini ya kalau awal-awal gitu kan. Bahkan sampai bisa teleponan Pak. Jadi chatbot tidak hanya chatting teks ya, tapi bisa teleponan juga. Ya. Nah itu hal-hal yang kalau kita nggak adaptasi ya tadi ketinggalan inovasi juga sama tidak tidak siap untuk transformasi ya. Jadi memang harus dievaluasi. Nah, studi kasus ini karena saya riset global. Nah, tadi beberapa contoh ini banyak sekali ya mulai dari perusahaan asuransi, keuangan. Kalau di secara lokal ya tadi UMKM yang waktu pelatihan saya bantu itu ataupun klien-klien kita itu memang sangat 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 sekali dibantu dari CS, dari konten kreator ya. Bahkan di sini kalau di perusahaan-perusahaan global, karena memang mereka ini yang adaptor atau mengadaptasi awal AI ya, karena ini mereka istilahnya lebih awal lebih tahu gitu kan. Bisa sampai 90% ya di Lemonade ini asuransi, terus di Allianz ini 85%, ini 60%. Apalagi ya, kalau Bapak Ibu mengamati berita sekarang ini terkait global ekonomi ya, memang ini karena dampak dari geopolitik juga itu kan perusahaan-perusahaan bahkan negara itu melakukan efisiensi ya karena sekarang ekonominya tidak tidak pasti gitu kan efisiensi. Nah efisiensinya pakai apa ya pakai AI. Nah,
Nah, maka dari itu kita Benlaris juga sekarang pivot ya, atau merubah arah, kita akan fokus di AI agency ya, atau perusahaan yang membantu implementasi AI di perusahaan-perusahaan lain ya. Sama kayak chatbot AI, kita mengarah ke sana. Eh, Nah, ini tren 2005 sampai 30, kita kasih batasan biar tidak terlalu apa mengambang gitu. Jadi memang untuk tahun ini itu agentic AI itu sangat eh, lagi booming ya, lagi booming. Dan maksudnya ini tidak seperti tren-tren sosial media ataupun viral-viralan gitu ya, yang nanti naik terus turun, tidak. Ini akan terus naik karena sangat berdampak sekali dengan efisiensi ya, dan juga hal-hal yang sangat mendasar bagi bisnis terutama, ataupun pemerintahan ataupun lembaga ya. Eh, ini maksudnya agentic AI ini tadi tidak hanya Awalnya seorang menyuruh anaknya untuk memperbaiki keran air rumah yang bocor. mungkin bisa dibantu ini unmute ya. Jadi agentic AI ini maksudnya apa? Eh, dia tidak sama dengan tadi ChatGPT yang kita generative AI ya. Itu generative AI itu sudah umum lah ya. Agentic ini ya kayak karyawan lah. Karyawan misalnya dia sekretaris ya. Tugasnya dia sebagai sekretaris misalnya apa? Mencatat meeting, merekap ya, terus bikin to-do list ya, terus reminder siapa mengerjakan apa, terus ini kapan ya, membantu inilah direktur lah ya. Atau misalnya membalas email atau mencari data prospek lalu dia memfollow up satu-satu, atau dia mengirim proposal ya, dan penawaran ke email-email yang sudah dia cari, atau misalnya email-email pelanggan yang sudah ada. Nah, itu agentic AI ini tahun 2025 ini booming ya. Kalau kita tidak merasa booming berarti memang kita tidak ada di circle itu ya. Kalau saya itu eh, cek-cek di YouTube, memang ini boomingnya secara global Bapak Ibu. Biasanya kalau di luar negeri booming nanti mungkin setahun 2 tahun baru masuk ke Indonesia ya. Agentic AI ini memang di Indonesia belum begitu apa ya, mungkin Populer. eh, populer lah ya segala macam. Masih Mm-mm. populernya sekarang masih ChatGPT ya, Gemini, Ya, atau bikin apa gambar gitu ya, bikin musik atau video, atau bikin copywriting, itu masih boomingnya sekarang ini ya. Agentic ini lebih mendalam lagi Pak, mengerjakan tugas ya. Dan misalnya kayak CS tadi ya, mungkin yang agentic contoh yang sederhana yang sudah populer itu CS sebenarnya ya. Dia menghandle customer ya, eh, menghandle customer. Bahkan ini sampai tingkatan menghandle order dan closing ya, sampai mengirim invoice gitu. Bahkan nego ya. Saya pernah bikin chatbot tuh bisa negosiasi, misalnya ditawar, nanti dia kasih harga penawaran pertama misalnya diskon 5%, atau kalau dia di bawah budget yang ada, dia bikinkan custom paket gitu sesuai dengan memang ketentuan perusahaan ya. Jadi memang benar-benar dia berjalan sesuai dengan yang kita trainingkan gitu ya. Bahkan guru-guru ya sekarang kalau ada agentic ini, agentic untuk pembelajaran gitu ya. Entah itu belajar bahasa atau belajar matematika gitu ya. Mungkin multimodal AI ini lebih ke kayak semacam chatbot ataupun platform, itu bisa teks, gambar, suara, video dalam satu sistem AI ini, yang sekarang juga berlomba para raksasa teknologi dunia seperti OpenAI melalui ChatGPT-nya, terus Google melalui Gemini-nya itu, Gemini ya. Terus Elon Musk, perusahaan owner perusahaan dari tech-nya apa namanya, X ya, itu bikin namanya Grok ya, Grok. Nanti ada saya kasih logo-logonya ya. Semuanya berlomba-lomba ya. Cina dengan DeepSeek-nya ya, sama Qwen itu punyanya Alibaba, luar biasa ya. Cuma memang di Indonesia belum ada gitu ya. Belum ada. Harusnya sih bisa ya. Kalau bisa bikin apa namanya, platform pajak yang triliunan ya, harusnya bisa juga bikin ya. Memang harus didukung ya. Cuma untuk saat ini bagusnya sudah ada strategi planning, masih dalam tahapan itu, masih dalam tahapan kebijakan dan planning. Untuk implementasi memang ya, kemarin saya dihubungi sama Indigo Telkom untuk bantu implementasi juga, karena ditugasi oleh Kementerian Komdigi ya. Jadi implementornya Telkom ya, dan mengajak berbagai pihak ya, termasuk kemarin kita MUI juga dengan mereka untuk
masuk ke ekosistem AI. Terus lagi ada AI computing ini sudah ada sebenarnya, cuma belum populer juga. Ini akan jadi tren. Jadi AI tidak harus online, Bapak Ibu ya. Jadi itu bisa berjalan di HP ataupun laptop. Jadi AI-nya diinstal di situ, otaknya diinstal di situ. Jadi nggak perlu pakai ChatGPT yang online ya. Misalnya kayak iPhone 16 itu sudah ada AI-nya ya. Lalu laptop Bapak Ibu misalnya kalau ada laptop-laptop yang nggak kepake itu bisa juga diinstal oleh LLM. Tadi ya kayak LLM itu contohnya kayak ChatGPT, cuma kita bikin LLM yang open source kita install di laptop kita, nanti kita ya chattingan, bikin gambar atau bikin apa itu di laptop kita tanpa kita harus bayar gitu, tanpa harus online ya. Itu akan jadi tren juga. Meskipun sekarang belum ngetren, tapi akan jadi tren ya. Karena ini yang bisa melakukan orang yang ya bukan orang awam karena ini cukup apa namanya perlu kayak apa langkah-langkah yang teknis gitu ya. Tetapi ini tingkatan yang bukan orang tech bisa asalkan lihat tutorial gitu kan. Tutorial nanti bisa gitu. Atau bayar orang untuk men-setup komputernya menjadi komputer AI itu bisa juga. Untuk kita biar pakai sepuasnya ya, tanpa harus bayar gitu kan. Yang penting laptop kita ya cukup lah ya, nggak jadul-jadul amat lah ya gitu ya. Nah itu kira-kira. Oke lanjut. Ini beberapa skill penting ya. Kalau kita bagi itu ada empat ya. Ada technical skillnya, nanti ada Python, machine learning, data analis ya. Sama mungkin saya tambahkan juga automation ya di situ ya. Tech skillnya. Automation tadi itu ya bisa no coding ya atau low coding, masih bukan orang tech ya. Saya ini bukan orang tech Bu, Bapak Ibu. Saya itu kuliahnya itu ekonomi syariah malah ya, bukan IT ya. Tetapi semuanya bisa dipelajari di YouTube ya, di Google ya, belajar otodidak itu bisa dan eh, mudah sebenarnya. Lalu ada AI literasi, jadi pemahaman konsep yang sekarang ini kita lakukan literasi AI ya. Kita eh, mempelajari. Kalau dulu literasi digital ya zamannya waktu Pak Jokowi, eh, saya diminta jadi apa eh, fasilitator digital literasi gitu ya. Itu belum selesai sekarang ada AI literasi ya karena memang perkembangannya sangat cepat sekali, eksponensial ya. Jadi sangat-sangat cepat. Terus adaptability ini ya kemampuan kita beradaptasi ya dan menyesuaikan teknologi baru. Karena kalau kita masih ingat pelajaran waktu SMA di biologi itu kan eh, seleksi makhluk hidup ya eh, ini Charles Darwin itu Charles Darwin. Heeh, makhluk hidup ya termasuk kita itu yang bertahan bukan yang kuat ya bukan yang kuat tetapi yang bisa beradaptasi dengan cepat. Nah ini tidak berlaku bagi makhluk hidup di hutan saja tetapi kita juga termasuk ya. Kalau kita tidak menyesuaikan ya kita akan kena seleksi alam, kita akan hilang ya istilahnya dalam artian tenggelam gitu. Nah, termasuk juga perusahaan ataupun individu ya. Lalu ada soft skill ya. Ini yang harus benar-benar kita tanamkan terutama untuk anak-anak kita ke depan ya. Karena semuanya sudah digantikan oleh robot dan AI. Apa yang tidak bisa digantikan oleh teknologi itu yang harus kita pelajari ya. Contohnya emotional intelligence, kecerdasan emosional ya. Misalnya kayak berempati ya, bersimpati, terus bagaimana kita akhlak kita ya. Itu sebenarnya yang harus kita tanamkan ke generasi mendatang. Karakternya ya bagaimana dia tidak mudah mengeluh ya dan lain sebagainya ya kreativitas ya jadi meskipun ada AI ini hanya alat tetap kita sebagai istilahnya yang memberikan prompt atau perintah ya semakin bagus perintahnya kreativitasnya ya outputnya akan semakin bagus juga gitu ya lalu juga problem solving dan critical thinking sebenarnya nanti karena nanti akan kompleks bagaimana kita bisa berpikir problem solving dengan mengintegrasikan berbagai tools ya, memanfaatkan berbagai teknologi untuk memecahkan masalah tertentu ataupun mencapai tujuan. Nah, ini yang harus soft skill yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Jadi kalau dulu mungkin di luar negeri atau mungkin kalau kita ingat Umar ya mengatakan ajarkanlah menulis ya kepada anak-anak kita agar bukan jadi orang pengecut ya menulis misalnya contoh jadi kreativitas ya di situ kan ada ya problem solving segala macam dengan tangan misalnya itu juga sangat membantu sekali ya. Jadi soft skill itu harus kita ajarkan karena apa technical skill dan sebagainya itu sudah mulai digantikan untuk AI. Eh, Bahkan yang tidak kita kira itu digantikan oleh AI bahkan itu bisa digantikan ya. Sekarang kayak dokter misalnya atau misalnya
akun akuntan desainer, programmer ya. Programmer itu bisa diganti juga karena sekarang bikin website sama eh, aplikasi kita tinggal ngetik prompt udah jadi aplikasinya. Tinggal setup install di server, tinggal klik 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 udah jadi. Dan itu udah saya terapkan juga. Maksudnya sudah saya coba ya. Sudah ada. Bahkan Canva ya nanti kita terangkan juga. Ini beberapa tools untuk pendidikan. Bahkan sebenarnya ya ada yang spesialisasi ya. Sebenarnya otaknya sama. Kayak Perplexity dan lain sebagainya ada. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ya. Bahkan tadi Gemini ya tadi rilis ada Deep Research dan juga nanti coba dicek ya di Gemini ya. Nanti daftar yang untuk apa mahasiswa, siswa ataupun guru itu dapat yang pro tanpa harus bayar itu bisa ada fitur-fitur pembelajaran. Jadi manajemen pembelajaran misalnya terus juga apa nanti coba dibuka ya. Nanti coba bisa kita buka juga. Jadi luar biasa ya. Kalau untuk keluarga itu bisa jadi smart home assistant ya, family safety. Jadi ada beberapa aplikasi yang AI ada di dalamnya itu mendeteksi misalnya kontrol terhadap konten-konten anak ya. Terus memfilter ataupun memblok aplikasi-aplikasi yang dianggap itu berbahaya ataupun tidak pantas ya. Sama edukasi konten ya dengan AI. Bahkan ya kalau kita berpikir kita misalnya ingin menanamkan pesan tertentu kepada anak misalnya oh harus anak gosok gigi atau apa ya. Bisa juga nyari di YouTube ada, tetapi kita bisa juga bikin konten itu dengan AI gitu. Cuma dengan lebih personal, misalnya menyebut nama anak misalnya atau misalnya eh, yang disukai anak itu apa nanti kita bikin yang disukai itu ya. Dengan pesan-pesan yang memang kita targetkan, misalnya seperti itu ya. Jadi Kita personalisasi. kita lanjut nanti bisa dengan ini Mas Farkul dilanjutkan sedikit Ah, terus ini kita udah nanti terakhir. lanjut dengan diskusi. Ini beberapa tools ya di sini ya. Ada Suno, ada Canva, sekarang sudah bisa juga bikin web sendiri, bisa Canva ya. Ada AI-nya sekarang, hampir semuanya ya, Gemini segala macam. Bahkan ini saya ada bikin bot laris ya, tadi agentic AI untuk CS. Oke, itu mungkin dari yang saya sampaikan sudah selesai sih materinya. Nah, ini Alhamdulillah. nanti tinggal ya kita Alhamdulillah. diskusi ya. Jadi kalau yang terakhir ini ya itu dimulai eksperimen, terus bangun mindset kita, terus jangan lupa investasi. Investasi nggak harus duit ya, tapi waktu ya. Sama jaringan AI community ya. Termasuk ini komunitas sharing knowledge ini luar biasa, bagus sekali agar kita tetap update ya, meskipun di tengah-tengah kesibukan kita luar biasa. Ini webinar paling pagi yang pernah saya temui ya. Ada yang lebih Ya, pagi jadi lagi luar tuh, biasa. tapi siapa yang Semangatnya tadi? luar biasa. Terima kasih ya, mohon maaf kalau ada kurang berkenan ataupun kurang jelas. Silakan diskusi saja. Nah, silakan kembalikan ke Ustadz Gunawan. Nah, Baik, matur suwun Mas Fatur atas pencerahannya luar biasa sekali gitu. Apalagi tentang apa tadi AI yang sekarang sudah banyak sekali bahkan nanti bisa menggantikan banyak pekerjaan. Walaupun Hmm. demikian memang kalau ingat kayaknya dokter di bukunya Alex Roos tentang 7 industri masa depan itu Hmm. tetap beliau menulis di akhir catatannya itu semua sudah saya sampaikan, macam-macam sudah saya itu kan, tinggal tugas kami sebagai orang tua mempersiapkan mental anak, tetap beliau mental, kemudian akhlak, karakter, walaupun nggak nyebut akhlak ya Alex terus, tapi catatan akhirnya itu luar biasa. Yang tadi disampaikan Mas Fatkur di akhir itu sangat luar biasa. Ya. Dan tadi ada pertanyaan di chat Bunda Suci tadi pertanyaan aplikasi apa saja. Ternyata Hmm. banyak aplikasinya, termasuk yang disebutkan Perplexity itu selalu saya pakai itu. Eh, Apalagi ChatGPT, Copilot, kemudian Microsoft Copilot, terus kemudian Meta itu di WA sudah setiap hari harus saya pakai karena untuk belajar bahasa Arab itu sudah pasti itu harus Saya pakai didampingi itu. Duolingo. Duolingo. Duolingo apalagi itu nanti untuk sekolah. Jadi banyak hal gitu. Yang menarik bot laris, Pak. Ini saya tertarik nanti bot larisnya, Mas Fatkur. Baik, Bapak Ibu sekalian, monggo silahkan kita Saya komen berdiskusi sedikit atau ya, Pak sharing. Gunawan. Saya komen Silakan, Bu sedikit ya. Dokter. Ya, Ya, komen sedikit. Ya, Alhamdulillah Mas Fatur ya sudah menyampaikan ya, dengan tenang, pelan-pelan, memahami baby boomer itu. Jangan cepat-cepat untuk mencerna, mengerti.
Jadi pas tadi ritmenya itu ya, kecepatan untuk menyampaikan. Dan memang perlu perlu proses juga untuk mencerna. Tapi ini mungkin di setiap fase zaman ada tantangan masing-masing. Kalau kita dengan positive thinking, maka melihat tantangan itu dirubah menjadi peluang ya. Kan ini memang mencemaskan, akan banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan karena sudah tergantikan dengan tadi intelijensi buatan, dengan robot dan seterusnya. Tapi di setiap fase seperti itu, ada fase ketika televisi ya mulai ada, itu juga sudah dianggap sebagai tantangan. Banyak orang tua yang kemudian melarang anaknya untuk menonton televisi, atau kemudian pas era internet juga terjadi kegagetan juga, revolusi informasi ini. Tapi kemudian kita bisa beradaptasi bahwa ujungnya tetap saja benar. Yang penting adalah bahwa ini is simply just a tool gitu. Itu cuma cuma alat gitu. Tapi yang penting adalah man behind alat ini gitu ya, man behind the gun gitu yang menjadi kuncinya gitu. Jadi dari merubah, kalau kita positif merubah ini, it's just simply a tool, ini cuma alat ya, tetap aja otak manusia kemudian tadi karakter manusia akan menentukan juga ke arah mana. Kemudian berarti memang harus muncul kembali kenapa kita bisa sustainable competitive advantage, keunggulan daya saing yang berkesinambungan kalau ada inovasi. Dan kemudian tadi kaitan dengan dunia akademik, saya jadi berpikir memang berarti semua harus mulai adaptif ya, merubah. Saat ini kan dosen masih, ini kamu paper sendiri atau paper dibantu AI gitu ya dan seterusnya. Nah kemudian mungkin jadinya ujungnya kita juga harus mulai menyesuaikan, termasuk mereka lebih mudah dapat katakanlah mengakses jurnal-jurnal internasional ya, bahkan nggak ada yang bisa istilahnya satu orang punya otoritas penuh gitu, otoritas ilmiah penuh yang can do no wrong gitu, nggak ada yang bisa dikoreksi atau apa. Jadi menurut saya materi tadi memberi inspirasi untuk jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk kemudian bagaimana getting along well dengan teknologi yang terus berkembang gitu, Mas Fatur ya. Ya, betul, Oke. betul. Ya, tambahan dari Dr. Sita. Silakan raise hand, Bapak Ibu sekalian, yang bertanya atau sharing gitu ya, berkenaan dengan perkembangan AI dan mungkin secara praktis nanti diterapkan di yang berkaitan langsung dengan dirinya, karena bisa dengan yang aktif di UMKM ya bisa diterapkan, yang mengelola usaha bisa diterapkan, yang digital marketing juga bisa diterapkan, bahkan yang mengelola pendidikan juga bisa diterapkan di semua lini. Kita bisa sharing dan bahkan mungkin nanti bisa ya chatting-chattingan sama Mas Fatkur ini untuk bisa membantu dan lain sebagainya. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Anak saya ikut langsung WA nih. Ibu, stop jangan ngomong terus. Jadi ya yang lain ngomong. Saya diomelin anak saya nih ikut ikut diskusi juga di sini. Ini saya izin tampilkan ini ya, Silakan. yang pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan akan apa rising ya, sama yang akan hilang ya, Tantan. Nah, Ini riset terbaru dari World Economic Forum ya, mana ya tadi? Pak Gunawan ada anak muda tuh nunjuk tangan. Sambil Iya, ada yang ditanyakan tadi. ya siap. Oh, bentar kelihatan ya. Oh ini masih ini, sering ya? Kok error? Atau sambil sambil dicari Mas Ya, Fatkur, ya ada yang ada pertanyaan. ada pertanyaan yang ini dari Firdaus. silakan. Ini dari Firdos Digital Unit, tim 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 kita namanya FDU, Firdos Digital Unit. Nah, sudah ada masuk di AI juga di sana. Silakan dari Firdos Digital Unit, siapa yang mau bicara? Kepala unitnya atau dari santrinya? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Fatur, ini kami bersama anak-anak ya, rata-rata yang ini ada kelas 9, ada kelas 10. Jadi di Firdaus Digital Unitnya lumayan panjang di sini.
salah satu kegiatan kami ya ada juga yang berhubungan dengan AI juga. Nah ini anak-anak nitip pertanyaan ke saya, ada salah satu yang nitip, kira-kira skill apa saja yang berkenaan tentang AI yang harus kami kuasai kata anak-anak untuk nanti persiapan di dunia kerja di masa depan kami gitu katanya pertanyaannya itu dari anak-anak itu yang pertama ya, skill apa saja skill AI yang berkaitan dengan AI yang seperti apa yang harus kami pelajari kami dalami untuk nanti di dunia kerja kami kata anak-anak seperti itu. Yang kedua dari saya pertanyaannya apakah AI ini uh, suatu saat nanti ada semacam legal formalnya untuk penggunaannya. Kalau sekarang kan rata-rata kalau kita posting di media sosial, apa-apa yang berkenaan AI itu harus kita labeli AI gitu ya. Nah, itu performa kalau di konten itu kalau gambar, kemudian kalau video yang dibuat dengan AI itu biasanya yang kami lihat yang saya lihat itu cenderung kurang bagus ketimbang konten yang real, yang nyata seperti itu. Nah, kami mungkin mau bertanya apakah nanti AI itu di kedepannya itu ada legal format sehingga sama seperti konten-konten yang asli lainnya atau memang tetap akan dilabeli atau seperti apa? Ya, mungkin itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Ya, Terima kasih itu saya Mas jawab ya. Wahyu Firman Eka Sila. Ini alumni santrinya Bu Nyai Maryam Maziun ini dari Stiti Masya Allah. Surabaya yang sekarang Barakallah. jadi kepala unit digital di Pondok Pesantren Firdaus. Dua-dua pertanyaan tadi langsung dijawab Mas Fatkur ya. Saya kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Ya nampak, kelihatan, nampak, kelihatan. nampak. Ini riset dari yang terbaru ya, World Economic Forum Future of Job Survey 2024 ya. Eh, ya Mbak, Mbak, 2024. Ini yang paling di Jogja biar ngerasain. growing-nya paling tinggi dan paling cepat ya. Ini berdasarkan prosentasenya paling tinggi adalah big data spesialis ya. Jadi kalau tadi skill apa ya ini profesinya nanti skillnya kalau big data terkait data-data ya, data-data analis, data engineer ya. Kalau secara teknis lagi ya tadi belajarnya Python ya kan, lalu visualisasi data itu bisa pakai Looker Studio paling mudah atau misalnya yang lebih advance lagi pakai Tableau ya. Nah, itu bisa nanti dicari detailnya ya. Ini big data spesialis. Yang ini ya saya juga kerjakan sebenarnya. Ini yang tidak saya sadari ya. Jadi waktu pandemi itu saya sepi klien UMKM, saya nyari pemerintah, ternyata nemu media analisis. Ya udah saya pelajari otodidak, itu berhasil. Tapi ternyata saya cari-cari ilmunya ternyata ini. Jadi kita scrape data sosial media, komentar netizen kita scrape semua, kita ambil semua, lalu kita analisa sentimennya, emosinya, kita visualisasikan. Ya itu salah satunya contoh ya itu big data dalam sisi sosial media. Nanti ada big data lagi di dunia-dunia bidang-bidang yang lain ya. Misalnya menganalisa data-data dari perusahaan ataupun lembaga ataupun nanti di pemerintahan itu kan big data juga ya banyak data-data yang bisa kita iniin atau data-data umum yang tadi kita scrape ya. Jadi ilmu misalnya skill scraping web, nah itu scrape itu kayak mengambil data secara massal gitu. Lalu kita yang tidak terstruktur lalu kita istilahnya buat struktur, dianalisa segala macam ya. Itu kira-kira. Nah, itu salah satunya. Terus juga ada di sini vintage engineer ya. Mungkin agak lebih tinggi karena ini terkait teknologi keuangan, yaitu bisa dipelajari juga. eh Lalu ini terkait transaksi segala macam, misalnya payment gateway, nanti ada juga apa bank-bank digital ya. Lalu yang ketiga ini yang cepat juga AI dan machine learning spesialis, termasuk di dalamnya ada AI engineer nanti ya, misalnya bikin prompt engineering ya, bikin prompt itu juga bisa dijual itu. Bahkan nanti ketika kita daftar ya, sekarang ini perusahaan tidak membutuhkan orang-orang yang punya pengalaman banyak. Jadi membutuhkan meskipun dia fresh graduate, oh, saya bisa ini Pak, bikin prompt misalnya kita bikin bikin musik dari AI, bikin video, foto dari AI misalnya. Oh, saya bisa automation ya. N8N itu bisa dipelajari nanti. Itu semuanya mudah semua, bisa dipelajari ya. Itu akan menjadi nilai plus kalau kita nyari kerja nanti. Bahkan kalau kita misalnya
nggak kerja ya, kita misalnya bikin usaha ataupun konten kreator segala macam itu juga bisa sambil nunggu dipanggil kerja misalnya gitu ya. Apalagi nanti di tempat pekerjaan tadi kita bisa terkait AI ya. Terus software and application developer ini masih dibutuhkan ya, meskipun ada AI yang kita bisa bikin aplikasi, tetap punya basis programming sedikit aja itu sudah sangat membantu ya. Jadi ada cara berpikir, cara kerjanya gitu ya, minimal itu ya. Nah, ini bikin aplikasi AI juga security management spesialis ya kalau mau belajar nanti terkait security, karena sekarang banyak di dunia digital ini ya, semakin canggih juga semakin rentan keamanannya. Ya banyak web ke hack segala macam. Nah, ini jadi security. Ini yang agak-agak advance ya tech-nya. Kalau yang dari anak teman-teman SMA segala macam ya masih mau mendalami terkait AI big data ini masih bisa lah untuk atau nyari jurusan ya terkait ini ya. Bisa di screenshot nanti atau ini saya share aja ya. Jadi ini semua yang akan terus berkembang. Terakhir di renewable engineer segala macam ada ya. Ya cek nanti. Lalu yang turun ini post service clerk ini ya terkait pos ya. Bang teller, teller tuh nanti bakal banyak dipecat nanti ya. Data entry ini yang entry data karena semua digantikan oleh AI dan automation ya. Bahkan nyari data sama entry data itu sudah bisa ya. Kasir dan tiket ini sudah banyak digantikan. Nah, ini banyak nanti coba aja nanti dicek, nanti saya share ini termasuk legal secretary, legal official ya, telemarketer karena udah digantikan AI bisa telepon-telepon sekarang ya, melakukan penagihan ataupun telemarketing ya udah bisa, ataupun nanti email marketing, WhatsApp marketing sudah AI semua itu bisa ya, ataupun reminder ya. Kalau di sekolah-sekolah itu reminder biasanya reminder AI atau tadi pelayanan pelanggan ya. Booking pun juga bisa ya, booking-booking, accounting segala macam, printing macam-macam di sini ya. Ini yang turun ya, jangan milih yang ini. Jadi bisa dicatat atau screenshot, jangan milih yang ini karena nanti bakalan turun, bakalan turun di eh, beberapa tahun ke depan. Nah itu ya untuk menjawab ya. Terus lalu terkait peraturan AI ya, jadi memang aturan jelasnya memang belum ada ya. Cuma memang dari sisi kebijakan platform itu harus memberikan label AI bahwa ini AI karena orang biar tahu oh ini AI, jadi tidak tidak harus memfilternya dengan baik. Meskipun dikasih label kadang-kadang orang nggak membaca juga ya. Intinya nanti meskipun kita pakai AI ya, jangan sembarangan pakai wajah orang gitu aja. Karena itu kan bisa menimbulkan fitnah ya. Atau kalau kita bisa dituntut, oh ini kok pakai wajah saya ini, wajah artis misalnya. Bahkan wajah orang yang ini ya, itu. Ya kalau pakai wajah mungkin wajahnya AI aja, itu kan sudah realistik juga ya. Kayak tadi itu dokter sama pasien itu kan wajahnya kalau dicari di dunia nggak ada ya. Meskipun itu saya bisa aja itu merubah wajahnya jadi orang lain ya. Wajahnya saya ganti yang dokter, saya ganti istri saya misalnya jadi dokter ya, atau yang nenek-nenek kita ganti wajah nenek saya itu bisa ya. Jadi kalau kita kangen sama nenek kita ya, ada videonya dan kita belum sempat bikin videonya ya atau fotonya, itu bisa bikin pakai AI, usia sekian ya. Nah, rambutnya seperti apa, gemuk apa misalnya kurus ya, nanti wajahnya diganti dengan nenek kita, itu bisa, itu realistik ya. Jadi sampai segitunya ya. Cuma eh, dengan orang-orang lain yang memang itu musuh public figure ya, atau artis atau yang lainnya, itu memang kita bisa dituntut itu, bisa dicari kita. Karena itu eh, wajah orang lain privasi atau misalnya produk atau brand orang lain kita iniin, kita tiru dan sebagainya. Nah itu loh Pak jawabannya. Nah, jadi secara hukum Alhamdulillah. sebenarnya mengikuti hukum yang umum ya. Nah, tinggal kita menggunakan AI ini jangan sampai di luar hukum positif ataupun norma di masyarakat ataupun norma di aturan di agama misalnya kayak gitu ya. Jadi itu sih batasannya, koridornya seperti itu. Nggih, matur suwun Oke. Mas Fatkur. Jadi untuk eh, anak-anak santri dan Bapak Ibu sekalian bisa pesan ke anak-anaknya, itu ada beberapa pekerjaan yang akan hilang ke depan ya, mudah-mudahan kalau sudah diestimasi seperti itu nanti tidak masuk ke sana untuk persiapan, tapi masuknya yang di tadi yang pertama tadi, mudah-mudahan Harus persiapan itu lebih banyak yang soft skill ya, soft skill, ya. Nah, soft high skill. skill juga.
nggak bisa Nah, yang itu dari sini aja. average aja. Monggo Bapak Ibu yang lain silahkan ini sharing atau yang lainnya berkenaan dengan Tuh Nah, yang paling paling Bapak sulit Irham itu nih. ya tadi jadi leader ya, Iya, tuh. membentuk karakter, membentuk akhlak, namun kedepannya diciptakan sebagai leader karena AI tidak bisa jadi leader. Iya, Leader itu dia kan nggak punya ruh dia. ya mempengaruhi orang lain, mempersuasi, menentukan tujuan dan sebagainya. Mm-mm. Termasuk AI ini ngikutin leader, Pak. Anggap Mm. aja kita ini sebagai leader di perusahaan kita, karyawannya semuanya AI. Kan kita Mm. harus kendalikan semua. Kita harus bisa men-setup segala macam. Minimal kita Lama-lama ya kerja dia doang ya, direkturnya aja ya. bisa. Jadi kita membuat struktur organisasi setiap divisi atau setiap staff diisi AI. Kita Hmm. butuh satu AI engineer untuk mengotomasi semua tugas itu. Jadi kita perlu memantau aja. Ngeh. Bahkan kalau Ini pakai yang AI nggak disebut, perlu drama, nggak perlu dibayar mahal, pasti sesuai target ya. ini yang disebut ngeri-ngeri juga ini ya. Luar Tadi ada biasa ini. Pak Irham nih nanya itu tadi saya lihat raise hand Pak Irham nih. Monggo eh, silahkan presentnya nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya, Pak terima kasih. Tasu, Pak Gunawan, Bu Sita. Saya Oke, Dr. monggo Hamim. silakan. Ya, mendengar ceria itu ngeri-ngeri sedap juga ke depannya ya. Kita yang generasi tua agak bingung. Namun saya, apakah ada keterampilan khusus atau kita harus pelatihan khusus untuk bisa mengetahui itu? Yang kedua, ya mungkin bagus untuk anak-anak yang akhir-akhir sekolah kelas 10 itu dikasih bekal itu sehingga dia punya kemandirian untuk usaha sendiri sambil kuliah atau ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya Salam Pak, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Dokter ya, Pak Dokter Irham nih. Ya, betul. Monggo Mas Fathur, kalau yang pertama tadi pertanyaan pembekalan keterampilan khusus dan yang kedua untuk kelas eh, 12 Kelas lah akhir, katakan begitu ya. ya 12 akhir. 12 ya. Oke, Untuk perlu kita persiapan berikan persiapan supaya nanti keluar sekolah paling tidak memiliki pemahaman dan kepandaian untuk keterampilan. keterampilan. Ya memang kalau di pondok pesantren kami, untuk yang kedua tadi ya, saya sampaikan, untuk anak-anak sekarang ini kita coba untuk pembekalan, yang mana pembekalan itu berkaitan dengan digital dan AI. Sehingga mereka nanti keluar itu bisa punya kemampuan untuk ya tadi mencari apa sesuatu yang di AI dengan online, mencari duit dan lain sebagainya. Ini baru kita mulai kita apa rancang di sini nanti mohon bantuannya Mas Fathur untuk di pondok kami. Makanya kita ikutkan anak-anak santri ini di Firdaus Digital Masya Unit sehingga Allah. memberi apa manfaat dan ada Pak Yai juga bisa ikut sehingga nanti untuk kebijakan besarnya eh, bisa diberikan kepada anak-anak. Monggo Mas Fathur, pertanyaan dari Pak Dokter tadi. Ya, baik. Perlu Terkait apakah perlu pelatihan khusus? Jelas, Pak, harus itu. Karena di kampus-kampus belum dipelajari, ya. Di sekolah-sekolah apalagi belum dipelajari terkait AI ini. Karena perkembangan zaman terkait teknologi AI itu perkembangannya itu setiap hari ada yang baru. Masya Allah. Bahkan kurikulum tidak setiap hari diupdate. Mungkin kurikulum saya kurang tahu juga karena bukan orang pendidikan ya. Bisa jadi itu setiap 5 tahun atau mungkin 10 tahun ya diperbarui kurikulum yang sifatnya konten-kontennya itu ya. eh, Hmm. Apa yang dipelajari. Cuma setahu saya selama saya apa interview karyawan baru misalnya dan lain sebagainya, eh, itu yang kuliah-kuliah S1 IT juga mereka kadang-kadang bingung ya. Bingung dia apa ininya keahliannya segala macam. eh, Ya kalau dia cuma kuliah ya. Tapi kalau dia magang ya dia aktif organisasi, aktif belajar di luar kampus atau di luar sekolah dia lihat YouTube, ikut e-course pelatihan ya dia akan mengikuti itu. Tetapi kalau murni dia sangat rajin dengan kuliahnya tanpa melihat materi yang lain ya saya pastikan itu akan tertinggal karena perkembangannya itu sudah day to day ya. Sama kayak perang
Cina sama Amerika itu kan setiap hari ya, tadi kata Bu Dokter kan ada kebijakan-kebijakan baru yang tidak kita bisa prediksi ya, unpredictable lah istilahnya, tidak pasti. Nah, AI ini juga terus sekali lebih cepat lagi ya, lebih cepat lagi ya, karena itu juga didorong pemerintah juga ya. Amerika juga nggak mau kalah sama Cina sehingga teknologinya terus berkembang, disuntik miliaran dolar ya, teknologinya ini. Sama juga Cina juga seperti itu. Jadi ya ini tidak hanya perkembangan yang tumbuh secara organik ya, tetapi memang sangat disokong oleh negara-negara adidaya sehingga ya sangat cepat sekali. Dengan kita di Indonesia itu masih ngomongin misalnya apa nih, hal-hal yang sifatnya tidak substansial. Tadi yang katanya Bu Dokter Sitaresmi, yang itulah apa istilahnya, banyak ngeritik tanpa solusi ya, emosional, Sinis ya. sinis tadi ya. Sinis. Jadi ramenya itu tidak rame hal-hal yang ini ya. eh, Konstruktif ya, kritis ya, konstruktif. jadi kayak kemarin siapa ya? Pak Wapres bikin video itu aja rame, wah banyak di nyinyir. Ya, padahal kita kalau mau bikin video juga aja nggak apa-apa, bikin konten gitu. Ya anak inilah banyak hal lah ya. Ini orangnya Semuanya positif jadinya ini, Mas Fatkur ini. semuanya salah ya, apa istilahnya. Itulah kira-kira. Jadi memang perlu pelatihan, perlu pelatihan. Saya sarankan untuk mengenali bisa di YouTube bisa, atau lebih terstruktur itu ada e-course ya. E-course online tuh banyak juga yang mempelajari itu. Atau ya tadi bisa in-house training ataupun public training yang ada gitu kan. Atau e-course ya. Kalau e-course tanpa harus ada jadwal itu sangat banyak juga ya di online. Ini ya kita pelajari ya. Minimal di YouTube dulu. Kalau mau yang gratisan di YouTube banyak sekali, kita cek di situ. Memang paling banyak itu bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Yang ini bahasa Inggris memang. Tapi sekarang tidak ada kendala meskipun bahasa Inggris, kita bisa copy itu apa namanya, eh, link YouTube-nya ya, kita bisa transkrip dalam bahasa Indonesia, lalu kita tanya-tanya ke AI ya, atau misalnya resume video ini ya, atau misalnya transkrip video ini menjadi bahasa Indonesia. Itu kita bisa pelajari ya. Kalau kalau males membaca bisa dibuat suara ya. Jadi sekarang sangat membantu. Meskipun bahasa yang nggak bisa itu bahasa hati ya, bahasa hati nggak bisa. Tapi selama itu bahasa manusia kita bisa pelajari itu ya. Jadi banyak sekali perkembangan dengan bahasa Inggris memang. Dari Amerika terutama dan eh, teman-temannya itu banyak orang-orang yang memang di bidangnya itu sangat spesialis di sana. Bahkan saya lihat bikin struktur organisasi ya, mulai dari direktur sampai staf AI semua Pak Gunawan. Jadi CEO tugasnya apa? Dia membuat planning-planning semua divisi, misalnya reminder semua divisi, semuanya. Terus di bawahnya CEO ada manajer, manajernya AI juga. Manajer AI ini misalnya manajer produksi, manajer marketing, nanti di bawah itu ada AI staff, content creator, AI staff, sales, semuanya AI semua. Jadi owner itu sebagai Aduh. owner bisnis kan beda dengan CEO ya. Jadi owner bisa mempekerjakan CEO kan. Jadi owner tinggal ngelihat laporan doang, Pak. Tanya ke CEO-nya aja. CEO-nya AI juga ya. Gimana penjualannya, apa ini analisanya segala macam. Udah, laporan-laporan otomatis terkredit. Nah, ini kan dan itu sudah bisa diterapkan itu. Bukan masa depan lagi, ini sudah diterapkan. Kalau sekarang mau diterapkan bisa itu. Istilahnya kalau Mantap, ini mantap. frameworknya itu eh, agent to agent ya, sama MCP itu model konteks protokol ya, yang bisa mengkoneksikan semua tools digital, platform digital, automation, AI jadi satu, semuanya berkolaborasi dalam sebuah ekosistem ataupun dari organisasi ya, kita ngomongnya organisasi. Jadi struktur organisasi yang kita bikin itu bisa semuanya diisi oleh AI ya. Jadi sekarang kalau ada manusia yang males kerja, ya nggak apa-apa. AI itu siap kerja, Pak, tanpa digaji. Ya, jadi orang bilang apa segala macam. Bahkan sekarang pelayan restoran itu sudah digantikan oleh AI yang robot dikasih kecerdasan buatan. Jadi kalau kata Pak Fahri Hamzah, kalau zaman sekarang ini AI pikiran kita, ya istilahnya softwarenya atau otak kita itu digantikan oleh AI, tapi fisik kita sudah digantikan robot juga. Ya sekarang kalau kita nggak mau mikir dan nggak mau kerja, robot dan AI ini jadi satu, Pak. Bisa menggantikan kita. Ya sehingga tadi pentingnya kita bagaimana mendidik anak-anak kita ini ke depan menjadi leader,
menjadi punya akhlak yang baik, nah itu yang tidak bisa dilakukan oleh AI ya. Jadi yang hal-hal teknis Siap. ini ya, sudah jangan dimasukkan ke sana ya. Istilahnya sudah ke depan akan banyak yang tergerus ya, sehingga ketika Iya. lulus bingung mencari kerja gitu, bingung mencari kerja. Oke. Ya karena memang memang sudah banyak hal yang berubah, dunia sudah berubah Oke. pasca pandemi. Ya. Ini memang benar-benar di Nah, reset Pak pandemi ini. Gunawan kita sampai jam Oke. 8 ya. Mm-mm. Oh, Silakan. sampai jam 8, Bu Dokter. Ya, sampai jam Ya, 8. insya Allah. Ya, Mm-mm. ada, monggo. Ustadz Wiwit Saya muncul itu. siapa tuh? Share Ustadz sedikit Kiai deh, Haji Mas Fatkur. Mahmudi. Ini ada Oh, kaitan silakan. gini, Inggris di Inggris, kaitan Inggris. Kan tadi memang kita nggak bisa menahan laju perkembangan zaman ya. Yang penting bagaimana kita beradaptasi untuk bisa mengendalikan perubahan itu ya. Kalau Rasulullah bilang mengatakan didiklah anakmu agar mereka dengan cara yang berbeda agar mereka istilahnya sesuai dengan zamannya gitu ya. Karena mereka itu bukan dari zaman yang dari kamu gitu, ghairu zamanikum. Nah, kemudian juga kita ingat kalau ingin menggenggam masa depan, genggamlah pemudanya gitu. Ini ada satu hal yang menarik di Inggris itu kan ada satu perdebatan ketika wali kota satu kota itu menyatakan bangkrut ya di parlemen kotanya itu dan dia mengatakan karena dana dari negara pajak yang diperoleh oleh padahal pajak tuh besar 40% di Inggris itu digunakan membantu perang Ukraina. Mereka membantu Ukraina. Akhirnya terjadi inflasi, kemudian terjadi ini dan kemudian mereka menurunkan honor para pekerja kebersihan, ya pekerja kebersihan kota. Yang dianggap ini semua bisa diselesaikan dengan AI atau apapun. Mogoklah ya anggota asosiasi buruh ini. Dan kota itu menjadi kota yang full sampah, mengerikan dengan tikus-tikus, dengan semua dan aslinya bau busuk ya, bau bangkai di mana-mana. Artinya ini di zaman sekarang nih. Inggris gitu. Kita tahu mungkin maju atau seperti itu, tapi karena perang dananya mereka habis dialihkan ke sana. Tadi kota wali kota menyatakan bangkrut, dalam arti mereka tidak bisa menggaji, toh kotanya kotor gitu. Artinya ada hal-hal yang tetap tidak bisa semata-mata terselesaikan dengan mesin atau apa tadi. Buktinya butuh tetap cleaning service. Begitu tenaga kebersihan kota mogok, kotanya kayak udah bener-bener gudang sampah. Gitu aja masukan dari saya buat bahan diskusi kita bersama. Ini masih kita punya waktu. Ini Ada ada Bunda Suci tuh nanya, Bunda Suci dari silakan. Aceh ya. Medan. Oh, Medan, nggih. Bunda Suci ini ngelola apa? Pendidikan juga. Ada Ustadz Ya, Wiwit ngintip ya. Jangan ngintip kok Ustadz Wiwit gitu. Ngintip aja nggak muncul-muncul. Ada Ustadz Siap, Kiai Haji, siap. ada Ustadz Kiai Haji Mahmudi dari Bali, Ustadz Wiwit dari Bogor. Bunda Suci, monggo silakan dari Medan ini. Masya Allah. ya dari Medan. Silakan Bunda Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima kasih Dokter Vita, Pak Gunawan, dan Mas Fatkur. Ini sangat saya butuhkan dan selama ini memang saya cari-cari. Jadi memang kalau bisa ini ada pelatihan khususnya karena memang Iya, iya. saya setuju dengan istilah kalau tidak bisa beradaptasi, memang siapapun yang kuat pasti akan kalah gitu, terhabis gitu. Karena pengalaman saya ini sebagai pengelola lembaga sekolah eh, cukup banyak sekali sekolah-sekolah baru yang muncul, terutama sekolah-sekolah Chinese di Maryland ini sudah merebak sekali dan kekalahan dari sekolah-sekolah lama, termasuk sekolah-sekolah TK Islam ini, ya ini tidak mampu beradaptasi dengan AI ini. Jadi kalau kita daftar di sekolah Chinese itu kan apa ya? Jawabannya itu terima kasih, halo gitu. Ada sistemnya gitu. Nah, kalau di sekolah manual gitu, konvensional seperti sekolah-sekolah TK itu kan kita jawabnya pribadi gitu. Jadi memang saya sendiri juga cukup kewalahan karena kalau di satuan TK saya juga masih dari mulai bahasanya itu dari mulai direktur sampai tukang sapunya itu ya kita sendiri gitu kan. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali nih untuk owner-owner UMKM atau sekolah karena memang sudah banyak di lapangan itu yang sekolahnya tutup gitu, Mas Fatkur. Karena itu tadi sekolah-sekolah lama yang punya prestasi banyak, punya prestasi yang sangat jauh di atas sekolah-sekolah baru itu tidak mampu mempromosikan sekolahnya karena
pemilik-pemiliknya itu sudah di generasi baby boomers gitu kan, dan tidak mengenal AI dan tidak mampu beradaptasi, sehingga sekolah-sekolah lama yang punya nama itu ya lambat laun akan melayu gitu, diganti dengan sekolah-sekolah baru yang belum jelas kemana arahnya gitu. Dan pelatihan-pelatihan dari Depak sendiri juga lebih manual. Kalau untuk AI ini memang sepertinya belum ada gitu. Jadi saya sangat mengharapkan dari forum ini pelatihannya berkelanjutan gitu. Itu satu. Nanti ada di mentor gitu satunya. Kemudian saya setuju tadi itu dengan kurikulum gitu ya. Jadi anak saya memang nih di masa pendidikan semua dari mulai kelas 1 SD sampai kelas 2 SMA gitu. Dan memang kurikulum yang ada di sekolah itu cukup menghabiskan waktu anak-anak dari mulai pagi sampai siang dan sudah kelelahan gitu. Dan kalau kita ikuti sistemnya aja memang sekolah, tidak ada ilmu tambahan baru kecuali hanya di sekolah, itu memang ketika masuk ke dunia kerja tuh mereka bingung. Karena saya juga menerima guru untuk guru TK ini gitu. Mereka yang tidak update informasi itu ya bingung gitu mereka bagaimana. Walaupun tamatannya itu dari universitas yang memang ternama, tapi mereka ya konvensional aja gitu, sekolah, kampus gitu, tidak ada ilmu tambahan. Nah, jadi apakah memang kita sebagai orang tua itu perlu untuk membuat kurikulum tersendiri terkait AI ini untuk anak-anak kita agar tidak gaptek? Karena memang anak-anak ini juga waktunya habis untuk di sekolah, tapi ketika terjun ke dunia kerja itu mereka nggak ngerti harus bagaimana gitu. Karena banyak lah, banyak di lapangan, termasuk yang sudah S1 itu kerja digaji 700.000, sementara biaya kuliahnya mahal gitu. Nah, karena apa skill tambahannya itu tidak ada, karena memang ini sangat dibutuhkan. Jadi memang alangkah baiknya eh, ada pelatihan dan untuk generasi-generasi yang apa ya di masa sekolah ini kalau memang diwajibkan memang harus ke pemerintah, tapi kita lah sebagai orang-orang yang eh, tersadar gitu ya untuk memberikan bekal lebih awal karena memang kita harus beradaptasi gitu intinya, Mas Fatkur. Itu saja Mas Fatkur dari saya. Masya Allah. Pak Harapan Gunawan tuh. mungkin sekalian Pak Gunawan ada takia Ya, itu. Mungkin ya, sekalian. silakan Pak Yai. Tuh Pak Yai Mahmudi itu Bu Doktor. Oh, namanya kok Namanya takia. Taki. Ya, nggih, pimpinan pondok pesantren kami beliau. Silakan Pak Yai. Temannya Ustadz Wiwit itu. Masya Allah. Silakan Pak Yai Mahmudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Zoom yang luar biasa bertemu kembali dengan Ibunda Sita Resmi yang menjadi idola kami dulu dan sampai sekarang gitu ya. Yang didampingi juga oleh Bapak kami, Bapak Ferry. Masya Allah. Em, tema hari ini memang menjadi tema yang hangat di pondok, yang di pondok Firdaus khususnya, karena kami juga sedang mengadaptasi diri kami untuk berinteraksi dengan AI atau IT gitu secara umum. Nah, ada beberapa hal nih, Mas Fathur yang ingin kami minta masukan ya. Seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa hal yang kita ini harus sampaikan kepada para siswa santri yang mungkin peran AI itu kecil di bidang itu. Umpama di pondok kami ini memiliki program yang namanya tahfidz. Nah, ini kan memang membutuhkan waktu yang dimana anak belajar dari tahsin, menghafal 1 juz, 2 juz, memurojaah dan semuanya. Kami ini terjadi tarik ulur dalam arti belum tuntas lah pembahasan kami. Kalau anak-anak ini kita pegangi HP sehingga mereka
dengan gampang beradaptasi dengan IT, Hmm. maka dalam praduga kami, anak-anak ini belum cukup bijak, sehingga memungkinkan sekali HP ini belum termaksimalkan untuk kepentingan-kepentingan yang kita harapkan. Tapi kalau tidak kita pegangi HP, ini adalah dunia mereka sekarang. Dengan beberapa yang ditayangkan dalam slide ini, apakah Bapak Fathur yang selama ini sudah akrab dengan dunia AI ini ada solusi-solusi yang bisa ditawarkan secara praktis ya di lembaga, khususnya di pondok pesantren seperti yang kami kelola. Kemudian hal-hal lain yang istilahnya bagaimana kami bisa mengupgrade siswa, guru, bahkan administrasi ya, administrasi yaitu lembaga, sehingga kita itu punya fokus-fokus seperti yang tadi sebetulnya secara isyarat-isyarat sudah disampaikan oleh Bapak Fathur ketika presentasi tadi. Jadi lembaga-lembaga kita ini gimana biar tampil profesional dan kemudian Apa nih? kita ini betul-betul bisa memberikan sesuatu yang memang kita berikan kepada anak-anak kita gitu. Betul, siap, Terima siap. kasih Bapak Hampir Fathur. sama pertanyaan hampir sama tadi. Oke. Saya langsung jawab, Ustaz Gun. Nah, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang pertanyaan sama ya, saya jadiin satu. Jadi eh, kemarin ada juga yang pondok pesantren juga curhat juga turun ya siswanya, santrinya sampai 75% Pak turunnya Pak. Ya Wah, karena memang kurang beradaptasi, websitenya mati ya kan. Terus juga semuanya masih manual ya, manajemennya segala macam masih inilah. Nah, sebenarnya ini salah satu faktornya juga leader, Pak. Jadi kuncinya di pemimpin dan manajemen ya. Di situ kalau mau berubah itu bisa. Yang pertama mau dulu ya. Kalau sudah mau ya dan punya komitmen, nah baru kita bisa masuk tuh untuk misalnya implementasi AI atau digitalisasi ya. Karena akan sia-sia ketika kita sudah buat otomasi segala macam atau digitalisasi, tetapi SDM-nya tidak siap atau tidak mau. Nah, ini yang jadi eh, kendala, jadinya sia-sia. Sehingga memang akhirnya ini ya stagnan masih ya. Nah, ketika mau memang sudah siap, ya memang harus kita bisa implementasi. Jadi implementasi itu nanti akan sangat berguna bagi ya tadi banyak hal ya, bisa di sisi marketingnya, bisa dari sisi pelayanan siswa, bahkan tadi sampai apa administrasi guru dan sebagainya itu kan ribet sekali ya, banyak sekali katanya ya. Itu kan bisa diotomatisasi sebenarnya dari sisi pekerjaan berulang yang administratif gitu ya. Ataupun yang hal-hal yang sifatnya teknis ya. Tetapi nanti ketika itu sudah dihandle AI, guru atau ustadz itu akan punya banyak waktu lebih untuk muridnya gitu. Istilahnya kan misalnya gitu ya. Jadi dia fokus transfer knowledge, memperhatikan siswanya ya. Karena saya sering dengar juga isu justru lebih sibuk hal-hal yang administratif misalnya ya. Atau dari sisi otomasi marketing, promosi, bikin konten segala macam ya. Ataupun hal-hal yang sifatnya manajerial, reminder misalnya divisi-divisi apa tadi di reminder tugasnya mungkin leadernya lupa ya kan manajernya lupa untuk mengingatkan atau sungkan kadang-kadang sungkan mau mengingatkan tetapi ketika sudah otomasi nanti yang mengingatkan minimal reminder ya mungkin ketika perlu penekanan baru manusianya ngomong ya setidaknya dia sudah diingatkan ya melewat WA misalnya. Jangan lupa misalnya minggu ini deadline-nya kerjanya ini ya silakan dikerjakan. Kalau misalnya statusnya belum selesai di reminder lagi ya. Karena nanti akan ada dampak di situ. Karena misalnya kayak tagihan wali murid ya, belum bayar ya diingatkan. Itu akan sangat berdampak. Diingatkan lewat WA disebut namanya siswanya misalnya otomatis disebutkan.
ketika pembayaran langsung misalnya. Atau kalau tugas-tugas ya itu kayak manajemen project ya. Nanti ketika tugasnya ini in progress atau sudah done, sudah selesai atau belum dilaksanakan, belum jalan, nanti status jadi nanti men-trigger dari status pekerjaan ya. Kalau dia belum laporan ya harus segera laporan ini sudah selesai belum atau sudah dikerjakan tapi belum merubah status misalnya. Nanti ketika statusnya in progress, ini kok belum selesai, udah 3 hari ini waktunya, harusnya dia 3 hari selesai sudah dilakukan atau belum atau sudah dilakukan atau belum dirubah statusnya ya menjadi selesai misalnya gitu. Itu AI bisa melakukan baik WA ataupun telepon ya. Ini sampai ekstrimnya telepon ini. Kalau WA nggak dibaca di telepon nanti itu sama AI-nya itu. Diingatkan misalnya Pak Budi, Bapak ada tugas apa gitu misalnya ya. Ini sudah 3 hari belum selesai, mohon diupdate statusnya, laporkan ke Pak Gunawan atau siapa gitu ya. Jadi ada asistennya gitu, ngingetin gitu. Kayak orang ini ya, misalnya ditagih tagihan gitu ya. Kan ada atau promosi-promosi fintech itu kan udah diteleponin semua. Dan yang ngomong tuh AI, yang ngomong AI. Kalau kita jawab, nanti jawaban kita direkam juga di data kita, di chat kita bahkan juga bisa direkam masuk ke dalam datasheet, database bisa. Misalnya, oh saya sudah selesai, laporin selesai. Oh, bisa juga statusnya dirubah. Jadi AI itu tidak hanya tadi chattingan, tetapi bisa merubah data dan melakukan sesuatu ya. Atau telepon kan Pak Gunawan sekarang ya AI-nya. Telepon lah Pak Gunawan gitu ya. Nah itu dia. Jadi intinya memang harus kita step by step ya. Apa masalahnya, terus solusinya seperti apa, yang jelas harus siap untuk berubah ya. Mindset tadi ya. Mindset tadi. Bangun mindset. Kalau mindset semua stakeholder ya, baik itu di tingkat apa pimpinan terutama ataupun manajerial atau bahkan staff ya, ya harus ini diarahkan untuk mau dan bisa melaksanakan hal-hal itu ya. Atau bahkan ya tadi dikhawatirkan bisa hilang ya, bisa hilang itu bisa dipecat kalau dia nggak mau melakukan hal-hal yang memang itu jadi kewajibannya dia di luar pekerjaan teknis ya. Karena ada memang kita bikin aplikasi pemantauan jalan rusak AI-nya ini CCTV kita kasih tenaga AI nanti menganalisa ini oh dia lubang jalannya sekian sekian luasnya biayanya sekian segala macam langsung report ada RAB segala macam sehingga yang biasanya 8 orang dulu ya kalau nggak salah itu keliling jalan sudah nggak ada tapi tetap bukan dipecat tetapi dipekerjakan di pekerjaan lain yang bisa dikerjakan oleh manusia gitu. Nah, jadi ya memang harus bijak apakah dipindah ke tempat lain ya divisi lain karena udah dikerjakan AI ya. Atau tadi ya dipindah ke organisasi lain atau diberhentikan kalau dia banyak drama misalnya. Ya kira-kira itulah ya. Jadi intinya memang harus mindset itu ya sama masalahnya harus diidentifikasi secara detail dan kita bikin timeline untuk implementasinya apa tidak harus semuanya dulu ya tidak harus sempurna dulu mungkin hal-hal tertentu kita eh, cicil kira-kira gitu lah ya yang mana dulu yang prioritas gitu baik itu ya dari saya sebenarnya dua pertanyaan tadi dari Ustazah sama Pak Yai tadi mirip lah ya kira-kira terkait sekolah tadi memang harus transformasi dan tidak menunggu pemerintah ataupun pelatihan dari mana ya harus dari leader kita sendiri ya bisa ada pandangan ada inisiatif dari ya terus mulai bikin planning sama eksekusi nah itu nanti eksekusinya ya tadi otomasi tadi bisa juga ya yang penting kita tahu prioritas mana dulu yang perlu kita otomasi ya. Bertahap karena nggak mungkin semua otomasi bisa aja tetapi nanti SDM-nya ngerjain apa perlu disiapkan juga setelah itu dikerjakan oleh AI SDM yang dulunya ngerjain itu harus ditugaskan misalnya apa lagi targetnya dia apa misalnya harus datangin siswa satu-satu misalnya ke rumahnya ya karena nggak ada kerjaan lain kan. Jadi harus pekerjaan manusia tadi ya membentuk karakter akhlak mungkin lebih berperan sebagai guru yang full di situ ya. Misalnya ini saya kurang paham juga terkait pendidikan seperti apa. Nah, itu harus juga dipikirkan juga ya. Itu Ustaz. Udah jam 9 kayaknya. Silakan ada ini lagi Ya, tambahan cukup atau deh, udah jam 8 ya. Bisa 8 ya. bisa ditutup slide-nya barangkali Mas Fatur. Oke. Ya. Ya, Pak Gunawan. Silakan Ustaz Gunawan. Pak Gunawan nggak ada suaranya.
Mungkin ini masih, oh iya ya, nggak ada suaranya. Halo tes, 1, 2, 3. Sudah masuk Sudah. suaranya? Masuk, Oke. masuk. Ya, silakan Mas Fatkur closing statement sebelum kita tutup. Nanti dilanjutkan sedikit Bu Dr. Sita, baru nanti kita tutup acaranya. Monggo Mas Fatkur closing statementnya. Baik, dari saya, pertama kita dari sisi mindset dan keterbukaan pikiran untuk bisa menerima zaman, kita harus beradaptasi dan segera melisting hal-hal yang memang itu harus segera kita eksekusi dan pelajari terkait AI ya. Dan juga tadi mempertajam karakter, akhlak, dan juga critical thinking yang sifatnya yang tadi yang tidak bisa dipakai digantikan AI itu kita kuatkan ya. Di sisi lain kita juga mempelajari dan mempraktekkan ya belajar terkait AI yang bisa tadi mempermudah efisiensi dan efektivitas dari pribadi dan organisasi kita. Nah, itulah kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter. Monggo Ya, Bu Dokter Sita. terima kasih banyak Mas Fatur, masih banyak Pak Gunawan yang sudah merekomendasikan pembahasan ini ya. Menarik bahwa ternyata memang kita harus selalu mengupgrade knowledge kita, harus meningkatkan wawasan kita, bukan bahkan juga istilahnya paradigm shifting, pergeseran paradigma yang bahwa tadi bahwa kita insya Allah bisa selalu relevan di setiap zaman. Karena kalau nggak nanti jangan baby boomer udah nggak relevan di perubahan zamannya tetap artinya usia tua tuh juga berkah. Dia bisa menjadi ya memiliki wisdom lah ya untuk bisa mengawal pergerakan maju anak-anak muda. Terima kasih banyak Mas Fatur. Memang harus diikuti langkah-langkah selanjutnya. Ini kan baru secara kognitif ya, knowledge-nya ditambahkan. Tapi bagaimana kemudian Literasi. ya bagaimana prakteknya learning by doing itu. Nah, mungkin yang bisa nanti kalau ingin melanjutkan di sekolah yang Medan tadi Mbak Suci atau di tempat yang lain bisa calling lewat Pak Gunawan atau langsung Mas Fatur untuk pelatihan-pelatihannya ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua juga memiliki tadi relevansi dari di zaman yang berubah ini, kemudian kemampuan yang berkembang, yang terutama adalah perubahan paradigma ya. Mindset kita harus berubah sesuai dengan zamannya, tapi tetap memiliki konsistensi dalam segi ya akhlaknya, ruhnya kita dan seterusnya. Makasih banyak Pak Gunawan. Saya tutup dengan doa singkat saja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta Allahu ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al yadaka mabsutatan alaina wa ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong bentangkan rahmatmu melingkupi kami, keluarga kami, anak cucu kami, dan orang-orang yang bersama kami dengan rahmat-Mu ya Allah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Allah merzukna salamatan wa afiatan wa sihatan. Ya Allah berikan kami keselamatan, kesehatan, kesejahteraan dan wa farhatan dan kegembiraan. Ya Allah bimbinglah kami, anak cucu kami, generasi muda mendatang untuk senantiasa mengembangkan kapasitas dirinya tapi juga tetap terjaga akhlakul karimahnya sehingga mereka bisa tetap menjadi leader, menjadi khalifatullah fil ard yang kemudian memelihara dan memakmurkan bumi untuk sebesar-besarnya kemaslahatan bagi kemanusiaan. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ditutup dengan doa sekaligus doa kafaratul majelis tadi, dan matur suwun Bapak Ibu sekalian, terutama Mas Fathur selaku pemateri pada pagi hari ini, dan kepada Dr. Sita Resmi selaku koordinator dan pembina dari Makasih. forum Knowledge Sharing Community. Kita banyak Pak Kiai ya, pada Pak Kiai Pak Bogor, Bali, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi bisa kita lanjutkan karena knowledge sharing community ini insya Allah akan dilaksanakan 2 pekan sekali setiap Sebulan hari. sekali aja Pak. Sebulan sekali. Realistis saya Sebulan sebulan sekali. sekali udah bagus.
Iya, alhamdulillah sebulan sekali nanti kita lanjutkan dengan materi yang berbeda. Terima kasih banyak, matur suwun semuanya. Saya Ya, sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam itu warahmatullahi wabarakatuh. yang mau WA boleh di chat itu ya, di Iya itu di chat dicatat ya tadi Mbak Ya Suci. silakan. langsung diklik linknya langsung ke WA itu bisa juga. Masya Allah. Iya, Oke. Pak Gunawan, kita nggak apa-apa sebulan sekali, yang penting konsisten. Jangan Siap. ada yang sudah tiap hari, ya Ustadz Mustafa. Ada yang begini kita sebulan sekali tapi konsisten. Terus Ya. insya Allah. Jadi Ya. setelah pertemuan harus ini apa? Dipraktekkan nyari-nyari. Siap, siap, siap. Insya Allah. Ya, paling nggak Siap. saya, loh Mas Fatkur, yang ngajarin saya Duolingo itu cucu saya. Oh Jadi sampai iya sekarang betul. ya, dan dan ternyata yang berguna buat saya itu sekarang ini masih murojaah bahasa Jerman saya karena saya memang S1-nya sastra Jerman. Tapi pas belajar bahasa Turki, ya memang susah juga walaupun udah Duolingo ya. Ya, tapi Ya, tadi ya. disyukuri aja buat cucunya lebih pintar dari neneknya. Nah, alhamdulillah. Semangat terus soalnya, walaupun Ada sudah zaman. usia ini. Alhamdulillah, matur suwun. Oke, Alhamdulillah. monggo yang ingin pamit dipersilahkan. Pamit ya. Oke, Assalamualaikum. pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.